Adik datang dengan hadiah besar untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Tetapi terkejut menemukan bahwa kakak dan iparnya tidak ada di lokasi pernikahan. Yang lebih mengejutkannya adalah, di bawah meja terdapat genangan darah yang mencolok. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia segera berniat untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, dia dihalangi oleh si botak kuat yang memegang tongkat listrik. Dan mengancamnya jika dia melangkah lebih dekat. Biarkan dia pergi dengan cara yang kasar. Namun, adik telah belajar seni bela diri sejak kecil. Orang biasa sama sekali tidak bisa melukainya. Kemudian dia merebut tongkat listrik dengan satu tangan. Lalu mengangkat kepala botak itu ke udara. Melihat kakak jatuh, dia langsung teringat pada teman Buddha. Meninggalkan satu kalimat, semoga beruntung dan makmur. Semoga Bodhisattva selalu melindungi keluarga Anda agar sehat dan damai. Segala sesuatu berjalan lancar. Keberuntungan terus-menerus. Kedua adik laki-laki itu segera menyerbu. Tapi mereka sama sekali bukan tandingan laki-laki itu. Pemuda itu menendang dengan satu tendangan. Menjatuhkan salah satu dari mereka. Lalu dengan tangannya yang lain, memukul yang lain dengan tongkat listrik hingga terjatuh. Lalu dia perlahan berjalan menuju meja makan. Buka dengan satu tangan. Tanpa diduga, saya melihat kakak laki saya yang sekarat dan kakak ipar saya yang diculik. Ternyata sekarang, Bal Qiang menyukai sekilas saudara iparnya. Jadi, mengandalkan jumlah orang, mereka benar-benar menyambar pernikahan di depan umum. Tentu saja, tidak mungkin bagi kakak laki-laki untuk setuju. Tapi dia sama sekali bukan lawan dari orang kuat botak. Bahkan hampir pingsan karena disetrum oleh tongkat listriknya. Meskipun begitu, kepala botak tetap tidak berniat melepaskannya. Lalu ia menyerahkan tongkat listrik itu kepada paman kecil. Tanpa ketegasan, tidak ada keteguhan. Hari ini biarkan kakak ipar melihat kemampuanmu. Makan. Bantu kakak ipar untuk mengalahkannya. Biarkan kepala dipukul dengan tongkat. Saya berikan kamu 1 juta. Hari ini seberapa banyak kamu bisa menghasilkan dari saya tergantung pada dirimu sendiri. Aduh. Diao Chen, jangan sok kuat ya. Sebagai wanita, kamu harus melindungi. Kamu sudah menikah dengan Tuan Chen. Kamu tidak boleh memikirkan pria lain. Anakku akan membunuhku. Ayo, luapkan kemarahanmu pada kakak ipar. Tidak. Xiao Shan, di bawah namamu. 1 juta, 2 juta, ayo lanjutkan. Mertua yang terpesona oleh uang kini sudah kehilangan akal. Bahkan memukul kakak sampai pingsan. Untungnya, saat itu adik datang tepat waktu. Kepala botak yang panik segera memanggil orang untuk menyembunyikan kakak dan kakak ipar di bawah meja makan. Namun adik yang datang tidak melihat sosok kakak dan kakak iparnya. Adik pun bertanya pada paman kecil. Tetapi paman kecil sama sekali tidak berani bersuara. Jadi adik hanya bisa berhadapan dengan pria kepala botak itu. Tetapi pria kepala botak itu malah membalikkan keadaan. Saat itu juga, sekretaris di samping memberi isyarat kepada presiden untuk melihat ke bawah. Darah di lantai. Di mana ada darah? Lantai ini hanya. Jelas-jelas adalah tumpahan dari tamu yang minum terlalu banyak. Menggoyangkan gelas dan menjatuhkannya. Hanya anggur merah yang tumpah. Jangan bicara omong kosong di sini. Mengganggu pernikahan saya dengan Chen Song. Untuk Song Lao Er. Cepat pergi. Pernikahan saya tidak menyambut kalian saudara-saudara Song. HMPH, semakin dekat. Saya akan sangat tidak sopan. Chen Daxin, hari ini adalah jamuan pernikahan kakak saya dan kakak ipar saya. Mereka di mana? Iya, orangnya mana? Penduduk desa sudah mengatakannya. Nona Yoyu mengadakan pesta pernikahan di sini. Ibu mertua juga baru saja mengakuinya sendiri. Aku tidak. Dia adalah ibu baptisku. Kakak baptisku bernama Yoyu. Namaku juga Yoyu. Apa tidak bisa? Song Lao Er, kau benar-benar sampah. Kalau kau salah orang dan membuat masalah, jangan mengacau di sini. Saudaramu dan kakak iparmu sekarang mungkin sedang memukuli orang di tumpukan batu bara di desa mana. Hahaha. Song Zhou mungkin benar-benar orang yang berharga. Cari lebih banyak orang untuk mengendalikan jalan ini. Aku akan mencari saudaraku dan kakak iparku terlebih dahulu. Aku tunggu kakakku datang.
baru aku akan berjuang habis-habisan untuk orang tuaku. Ini adalah orang kaya yang datang melamar, pantas digunakan. Song Lauer, kau sangat sombong. Berani-beraninya kau seenaknya mempermainkanku. Kau orang kampung, pantas? Kakak, di sini tidak pantas. Aduh. Telepon saja pelan-pelan. Tidak sengaja. Kakak Chen. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Song Lauer, kau jangan memfitnah aku. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Sama seperti saat kau meninggalkan desa 10 tahun yang lalu. Saat kakakmu mengantarmu pergi, wajahmu sama seperti itu. Hei bocah nakal. Meskipun Bos Chen punya urusan dengan kalian berdua, tetapi hari ini adalah hari bahagia putri angkat saya. Jika kalian berani mengganggu, jangan salahkan saya kalau saya memisahkan kalian. Saya akan membuat kakakmu tidak bisa bertemu putri saya lagi. Bos Song benar-benar sial punya kerabat kalian yang menjijikan ini. Dia benar-benar mengalami nasib buruk. Direktur Jiang, mengapa Anda berbicara seperti itu? Meskipun saya orang kasar, tetapi kita bagaimanapun juga adalah mitra. Si Song kedua itu hanyalah orang desa saja. Anjingmu. Mengapa Anda selalu membelanya? Berani sekali. Cari dulu temanku. Cheng Dajun itu sampah. Kapan saja bisa membunuh dia. Xiao He, kami di sini. Hei, selamat, baik, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, tergantung konteks. Pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungkan untuk saat ini. Saudara, di mana kamu? Mengapa Anda tidak menjawab telepon? Dari mana asal pria berkarat ini? Berani berbicara dengan tuan desa Gaoliang seperti ini? Sangat tidak sabar. Saya mendengar bahwa pria ini dan saudaranya mungkin dari Gaoliang Tun juga. Kali ini, mereka berdua menderita. Song Lauer, 10 tahun kau menghilang, apakah kau berguru kepada Kodegang? Keahlian sesungguhnya tidak banyak kau pelajari. Tapi kemampuan berbohongmu malah meningkat pesat. Ku beritahu kau. 10 tahun lalu aku sudah berkuasa di Gaoliang Dun. Di wilayahku. Orang yang ingin menyingkirkanku saja belum lahir. Aduh, Tuan Chen. Ngapain marah sama orang bodoh kayak gitu? Hati-hati bisa bikin ginjalmu sakit. Kamu lihat dia di sini. Aku pergi cari kakakku yang tidak mati. Zhao Ge. Jangan pergi, Zhao Ge. Oke. Karena kamu sangat mendukungku. Sepertinya berasal dari sana. Tolong angkat meja ini untukku. Terima kasih telah datang menyelamatkan ibu. Harus bertahan. Aku lihat hari ini siapa yang berani melangkah maju lagi. Song Lauer, cepat pergi cari kakakmu. Kalau masih mengacau di sini. HMPH. Kau percaya tidak, aku akan mengirimmu pergi dengan satu tembakan. Kau masih mengancam. Tidak sampai di tanganku. Hari ini aku akan mengajari kamu baik-baik, untuk orang tuamu yang telah meninggal. Saudaraku. Anak ini begitu berani. Dia benar-benar tidak berani menjatuhkan sampah bersih. Dia segera menyingkir dariku. Berani lagi, aku akan menghajar kalian berdua. Kau berani mendekat lagi, aku akan berteriak. Pergi. Berhenti. Kau berani merusak tempat Tuan Chen? Aku ingin melihat apa yang sebenarnya kalian rencanakan di pernikahan ini. Kakak. Dokter Yo. Cepat, tolong bawa kedua orang ini ke rumah sakit. Sister Chen. Hari ini kita akan menyelesaikan akun lama dan baru. Mengapa bocah ini penuh dengan penampilan pembunuh di wajahnya? Dia tidak akan membunuh siapapun.
Ya, menantu. Bos Chen, Anda harus memikirkan cara. Sama seperti saat mereka menggunakannya. Sisihkan ini. Song Lao Er, aku tidak takut memberitahumu. Saudaraku adalah orang yang membersihkanmu. Itu dia akan datang dan meraih pengantinku. Dia pantas dipukuli. Anda bersedia mati. Lancang. Dia adalah King of Wall Street yang tidak dikerjakan. Hanya dengan satu kalimat darinya. Gaji senilai ratusan miliar bisa langsung bangkrut. Kalian sekumpulan orang tak berguna berani macam-macam. Dengan kakaknya. Dia adalah raja tanpa mahkota. Sudah lama ku dengar di Wall Street selama beberapa puluh tahun muncul seorang raja tanpa mahkota. Yang mengendalikan dunia ekonomi global. Tidak menyangka orangnya ternyata dia. Bahkan ketua grup JD pun bersaksi untuknya. Namun dengan sangat hormat. Aduh, pasti tidak salah. Tepukan ini untuk orang tuaku yang malang. Tepukan ini adalah untuk semua yang telah aku hadapi dengan begitu ketat. Tepukan ini untuk rakyat Gao Liangtun yang telah kamu tipu selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Kakak yang lebih tua seperti ayah. 10 tahun kemudian, adik bungsu Chen Daji. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri kerajaan bisnis yang kau bangun hancur berantakan. Dalam 1 menit. Aku ingin melihat Chen Daji bangkrut dan dilikuidasi. Menerima perintah dari grup Zilong. Dalam 1 menit, gunakan segala cara untuk membekukan semua rekening dana Chen Dajin. Membatalkan perjanjian kerjasama dan menarik kembali yang ada di sekitar. Bos Chen. Ini tidak benar. Bahkan jika anak ini luar biasa. Tidak mungkin untuk membuat semua aset Anda dibatalkan dalam 1 menit. Ini benar-benar mustahil. Akun saya telah dibekukan. Bagaimana ini mungkin? Saya ingin menggunakan 10 miliar yuan. Merekrut tim pengacara terbaik di dunia. Untuk mengajukan kembali kasus pembunuhan di Zawa yang terjadi tahun lalu. Kemudian akan menentukan hubungan kita. Tidak, tidak. Ayah dan ibu. Ya, ini adalah untuk kakakku yang menganggapku seperti anaknya. Ini adalah untuk rakyat Gao Liangtun yang telah kamu tipu selama 10 tahun. 10 tahun yang lalu, kakak seperti ayah. 10 tahun kemudian, saudara seperti ini. Suster Chen. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri keruntuhan kerajaan bisnis yang kau bangun. Dalam 1 menit. Aku ingin melihat Chen Daji bangkrut dan dilikuidasi. Diterima. Zilong Group, dengar perintah. Dalam waktu 1 menit, gunakan semua cara untuk membekukan semua rekening Ban Chen Dajin. Batalkan perjanjian kerjasama dan tuntut kembali dana Yufu. Pak Chen, ini tidak mungkin benar, kan? Anak itu, seberapa hebat pun dia, tidak mungkin dalam waktu 1 menit membuat semua asetmu menjadi sia-sia. Ini sama sekali tidak mungkin. Rekeningku dibekukan semua. Bagaimana mungkin? Saya akan menggunakan dana 10 miliar untuk menyewa tim pengacara terbaik di dunia dan menjadikan kasus penipuan asuransi tambang Zawa tahun itu sebagai hukuman mati bagimu. Kau berani menantangku hari ini. Maka besok adalah hari kematianmu, Chang'e. Chang'e, apakah kau benar-benar berani? Aku sudah berlutut di hadapanmu. Tolong beri aku satu kesempatan, ya? Chang'e. Kita harus jelas, satu sama lain. Orang ini adalah yang utama yang kau serang, saudaraku. Saudara Chang'e. Jangan dengarkan omongannya. Semua ini dia yang memaksa saya. Ya, semua ini karena Cheng Dajin memaksa anak saya untuk melakukannya. Chang'e, semua ini karena kebodohanku. Saya seharusnya tidak menolak lamaran kakakmu untuk putriku. Tolong biarkan kami berdua saja. Semua orang yang hadir hari ini harus pergi ke kantor polisi. Pertemuan malam yang indah. Siapapun yang mengatakan kesaksian palsu. Saya, Song Chang'e, tidak akan pernah membiarkan saya pergi. Kami akan merekam anjing itu sekarang.
Tolong beri saya bantuan tinggi. Tolong beri saya bantuan tinggi. Tolong beri saya bantuan tinggi. Ayah. Mama. Sudah 10 tahun. Aku akan membalasmu, nak. Kamu tidak bisa bersikap baik. Senjata panjang. Yangtze. Sungai Yangtze. Salju musim gugur di Sungai Yangtze. Saya telah melibatkan Anda. Sekarang kita semua hanya arwah penasaran. Ironisnya, setelah mati pun aku masih belum bisa meninggalkan rumah sakit terkutuk ini. Kau mengoceh apa sih? Kita diselamatkan oleh Chang He dan Tuan Jiang. Chang He datang. Tuan Jiang. Apakah itu adik iparku? Lanjutkan saja mimpi-mimpi usangmu itu. Tn Jiang adalah kepala kelompok Jining. Itu pria besar. Sungai panjang ini tampaknya menjadi orang yang populer di samping Tn Jiang. Tapi saya selalu merasa bahwa Chang He tampaknya lebih tinggi dari identitas Mr. Jiang. Apakah saya salah mendengar ini saat itu? Saudaraku keluar. Dia benar-benar bisa bekerja di grup Zilong. Itu masih selebriti di sekitar Tuan Jiang. Saudara. Saudara. Saudara, aku tidak bisa bicara sekarang. Hampir saja aku menipumu. Anak nakal, pria tidak boleh menangis. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menikahi seorang istri? Yong He, saudara telah mengumpulkan 100.000 yuan untukmu menikahi istri. Tapi sekarang kamu adalah grup Zilong. Ini adalah orang kesayangan Tuan Jiang lagi. Sepertinya uang itu tidak akan terpakai lagi. Oh, Chang'e. Kamu harus bekerja dengan baik di sisi Tuan Jiang. Cari uang dengan baik. Agar kakakmu bisa hidup dengan baik. Baik. Kita pasti akan hidup dengan baik. Sepertinya kakak dan ipar mereka salah paham. Lebih baik saya tidak memberitahu kakak tentang identitas saya sekarang. Tubuhnya sekarang sepertinya tidak bisa menerima terlalu banyak rangsangan. Putusan untuk Xiao Song, Chen Dajin, Yao Zhan, dan Wang Hong telah keluar. Itu cukup masuk akal. Chen Dajin dijatuhi hukuman mati dengan penundaan. Pelaksanaan ditunda selama 6 bulan. Yao dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Wang Hong dijatuhi hukuman setengah tahun penjara. Apa? Chen Dajin dijatuhi hukuman mati. Saudaraku yang konyol. Begitulah cara orang tua kami memiliki izin. Sulit untuk duduk di atas meja, ya. Tn Jiang membuat keputusan untuk kami. Dengan begitu saya dapat memiliki kesempatan untuk mengemas emas. Ayah, cepatlah bernyanyi lagi. Kita harus berterima kasih dengan baik. Karena telah membalas dendam untuk keluarga kita. Anda tidak perlu sungkan. Semua ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Silakan berbaring dan istirahatlah. Kak Qiang, ada satu hal lagi. Tolong, Kak. Aku tahu kau ingin mengatakan apa. Tapi apa yang dilakukan Yao Zhan dan Wang Hong benar-benar keterlaluan. Kakak. Kakak tertua pun tahu. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah ibu dari istrimu dan adikmu. Mereka semua satu keluarga. Kita juga jangan sampai bertindak terlalu kejam. Tuan Yao. Saya mengerti. Tuan Yao, tolong cabut tuntutan terhadap ketua tim dan Wang Peng, ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, kakak ipar. Kita kan satu keluarga. Sama-sama. Kakak Qiang. Di mana papan nama arwah orang tua kita? Sayurannya? Aku simpan dengan hati-hati kok. Tunggu beberapa hari lagi ya. Kau sudah bisa berjalan. Kita akan pulang bersama ke kampung halaman di Gao Laotun. Bersama-sama kita akan berziarah ke makam orang tua. Menghormati leluhur dengan hikmat. Baik. Aku akan bercinta dengan ibumu menjual kumpulan kotak buta susu. Apa salahnya jika aku membunuh orang tuamu? Sudah 10 tahun masih berani memikirkan untuk membalas dendam padaku. Kalau bukan karena dukungan dari saudara San. Ditambah lagi petisi dari ribuan orang di Gao Liangtun. Aku mungkin masih belum bisa keluar. Aku akan memukulmu,
Song Changhe. Aku akan memukul sebanyak ini. Saudara. Kak keempat, kenapa kamu datang? Kak keempat. Jinzi, apakah kakak ada di dalam? Biarkan saya mengeluarkan kakak. Kamu. Apa yang kamu katakan, Kak San? Anda adalah kakak tertua saya. Bagaimana saya bisa mengkhianati Anda? Saudaraku. Hahaha, baiklah. Tidak lupa, aku menghabiskan 1 miliar untuk mengeluarkanmu dari sana. Selain grup Zilong. Apakah ada kekuatan lain yang terlibat dalam pernikahan itu? Sepertinya mereka semua memanggilnya Song Changhe. Apa? Raja tanpa mahkota di Wall Street. Wah, anak ini sepertinya benar-benar menjadi orang besar. Raja tanpa mahkota. Orang besar itu selama ini selalu di Amerika Serikat. Bahkan belum pernah datang ke gedung ini. Kau juga tidak berpikir. Jika dia datang ke gedung ini, berita itu pasti akan menyebar luas. Tian Fei, kau ini. Pasti kau ditipu orang. Sialan kau, Song Lao-er. Berani-beraninya kau mengelabui aku. Sialan, kalau aku tidak menghabisi kau, namaku akan kutulis terbalik. Kakak Yingzi. Urus sendiri urusan selanjutnya, tenang saja. Ada sesuatu. Kakakmu. Terima kasih, Kak. Kak Shen, hati-hati di jalan. Sungai Yangtze. Sungai panjang, aku harus mengurus pengembalian uang sumbangan pernikahan. Akan pulang ke desa agak malam. Besok kita bertemu di upacara leluhur. Jika ada masalah, cukup hubungi saya saja. Baik, saya tahu. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Hati-hati ya. Mengemudi. Hei, Suiga. Kamu bilang Chen Bos ini ada sedikit kebiasaan aneh ya? Kenapa aturannya ditambahkan 1 poin lagi? Setiap tahun, di sekitar Festival Qingming, lagu kuburan kehidupan ini. Itu pasti lagu keluarga yang menyinggung bos kami Chen. Bos Chen hanya ingin membuat keluarga ini merasa tidak nyaman bahkan jika mereka mati. Oh, penis apa yang harus kita kupas? Anda dapat merekam video. Ketika bos Chen menikah, dia melihat bahwa kami memiliki banyak urin dan itu kuning. Mungkin kami berdua memenangkan amplop merah besar. Anda memiliki ide yang bagus. Aku sekarang mau pakai ponsel untuk merekam. Kita berdua. Arahkan ke batu nisan keluarga Song dan tekan saja. Hei, kalian berdua, kenapa bersikap manja di depan anggota keluarga kami? Kakek, kau ini mencari mati ya? Lalu, siapa kakak kita? Bos kami adalah Chen Sajin, orang kaya di Gaoliangtun. Kami adalah orang-orang Chen Sajin. Kakek yang nakal. Celana dalam terjepit di kakek kecil itu. Hari ini aku harus benar-benar membereskanmu. Kakek. Paman. Guang Tianhua berani memukulku. Paman, kamu sangat berani. Siapa suruh orang tua ini datang terlambat? Brengsek itu pantas dipukul. Kau berani menendangku? Hari ini, kalau kau tidak membayar ganti rugi 100.000 atau lebih, lalu meminta maaf sambil sujud kepada kami, aku akan membunuhmu hari ini. Paman. Apa yang sebenarnya kamu lakukan untuk menghentikan mereka? Mereka membunuh di makam orang tuamu. Mereka adalah orang-orang dari Chen Dajie. Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Chen Dajie. Hati-hati dengan orang yang keluar. Ternyata mereka mengirim orang untuk membunuhmu di belakang orang tuaku. Kakak kedua. Jangan tergoda. Kau berani sentuh tanganku untuk apa? Kakak ipar. Ku bilang padamu, kalau kau tidak minta maaf, sialan, akan kuhabisi kau. Berapa banyak orang pun tak akan berguna. Cepat cari cara untuk membersihkan nisan orang tuaku. Kalau tidak, saya akan membuatmu tidak mampu membayar, kakak. Kamu ingin mati? Pergi. Ayo pergi, ayo. Cepat, lab saya. Kamu berhenti sekali lagi. Berhenti apa? Reige.
Bunuh mereka. Kau ini terlihat cukup familiar, ya? Clay, meskipun kau jadi debu, aku tetap mengenalmu. Ketika kami melarikan diri dulu. Kau adalah pemimpin besar Chen Dajin. Kau adalah bocah nakal Song Changhe dari desa Taosu itu. 10 tahun sudah, benar-benar tidak menyangka kalian berdua berani kembali untuk mati. Ya. Kak Lei. Anak ini yang menghambat urusan kita. Bahkan membuat kita harus memungut batu nisan. Bukankah ini mencoreng wajahmu? Baiklah, kalian berdua bajingan. Hari ini, jika aku tidak mematahkan satu lengan kalian berdua, orang lain akan mengira aku mudah diinjak-injak. Gelei, aku memperingatkanmu. Kamu berani menyentuh sehelai rambut adikku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Haha. Saudara-saudara, semua datang ke kuburan keluarga Song. Kedua saudara Song sudah kembali. Aku akan menjamu mereka dengan baik. Kak Lei, aku datang. Semua berdiri. Biarkan kedua saudara ini mengulang kembali aturan Gao Liangtun. Aku tidak hanya akan menghajar kalian berdua. Aku juga akan menyuruh saudara-saudaraku. Di depan kalian. Buang air besar di atas makam orang tua kalian. Lalu membuat kalian memakannya sampai habis. Berani aku? Apa yang tidak berani kulakukan? Aku selalu menepati janjiku. Sekarang, biarkan orang tuamu minum air hangat dulu. Saudara Cao. Anda melarikan diri lebih dulu dan saya akan memberitahu mereka. Saudara, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Saudara memanggil saya. Yang berani melakukannya. Telepon saya. Berteriak 10. TN Jiang, kenapa kamu di sini? Beraninya kau. Kau kira, orang-orang dari grup Zilong itu bisa berbuat apa? Kalian berdua ternyata punya grup Zilong sebagai pendukung. Clay. Yang dulu mengejar aku dan kakakku. Yang lain aku tidak tahu. Bagus sekali, tidak tahu. Tidak apa-apa. Kalau kau tidak mau bicara, maka aku akan mencarinya satu persatu dan menghukum mereka. Gelei, hari ini aku akan menghajarmu dulu. Dr. Song, apa yang ingin kau lakukan? Tadi anak buahmu buang air kecil di depan orang tuaku. Sekarang cari cara untuk membersihkannya untukku. Lalu sujudlah dan minta maaf kepadaku. Song Cha dan saya hanya memikirkan wajah Jiang Song. Tidak melanjutkan untuk mengurusmu. Jangan kira saya benar-benar takut padamu. Sombong. Jika kamu berani berbicara besar lagi, aku akan membuatmu menyesal. Berapa harganya? Maaf, saya telah mengganggu. Saya akan mencari orang untuk membersihkan tempat ini setelah acara. Akan diperbaiki dengan baik. Cukup, kan? Cepat pergi. Jangan mengganggu di sini. Pergi. Orang tua. Dinding dan telapak tangan berdarah. Beri kami leluhur Zeng Guangyao. Ayah. Mama. Besok adalah upacara penyembahan leluhur. Saya akan memberikan tablet Anda kepada istri desa untuk berdiskusi. Biarkan Anda menjebak. Paman. Paman. Sekarang kita saudara-saudara sudah kembali. Maka kita juga akan melindungi keluarga. Tidak ada yang berani mengganggu istri kita. Itu kebetulan sangat bagus. Keluarga Song kita, Xiao Kan juga sangat berharga. Hehe. Kulit sorghum dari keluarga Song sudah dibuli selama puluhan tahun. Sekarang sudah berhasil. Keluar.
Sudah 10 tahun berlalu. Uang rumah ini tidak pernah berkurang. Meskipun kalian berdua sudah lebih dari 10 tahun tidak pulang. Istrinya selalu memikirkan. Rumah ini tidak boleh dijual terburu-buru. Ia selalu membersihkannya untuk kalian. Sungai yang sepanjang, sungai panjang, labu di ladang kita ini. Xie Dapeng. Pulang saja sudah baik. Pulang saja sudah baik. 10 tahun berlalu begitu cepat. Seakan baru kemarin. Kakak. Hari-hari sulit sudah berlalu. Nanti setelah menjemput Dong Daiding besok, saya akan mengatur pernikahanmu dan kakak ipar. Kak. 10 tahun yang lalu, kakak seperti ayah. 10 tahun kemudian, memang benar demikian. Kak. Sudah saatnya saya membalas budi padamu. Saya akan memasak. Mari kita makan bersama. Pak Tua, saya antar Bapak beristirahat. Tuan Song, situasi darurat. Chen Dajin telah diselamatkan. Masa percobaan diperpanjang menjadi 2 tahun, Jia Baoshi. Siapa yang melakukannya? Presiden Haitao Internasional, San Feng, menyumbangkan 100 juta untuk jaminan. Dan ribuan penduduk desa Gaoliangtun mengajukan petisi bersama untuk menyelamatkan nyawanya. Sungguh menyegarkan setelah 100 kali mencoba. Mati tanpa penjelasan. Kamu perlu meningkatkan sanksi ekonomi. Tidak perlu. Besok adalah upacara pemujaan leluhur. Kita pasti akan bertemu lagi. Kali ini aku ingin melupakan dia sepenuhnya di kasino miliknya. Nah, orang tuaku dan sorghum bisa melakukan sesuatu. 10. Aduh. Kakaki, dia ini tidak baik. Kenapa panik? Ada apa? Mengapa kamu sampai ketakutan begini? Kakaki, saudara-saudara keluarga Song sudah kembali. Dan juga membawa barang untuk dijadikan sandaran. Oh sial. Saya tidak pergi untuk menyusahkan mereka. Mereka berdua berani berlari ke wilayah saya sebagai gantinya. Oke, kelompok Zilong ini dan Dewa Sichuan menyerukan angin dan hujan. Kami tidak mampu mengacaukan. Kalau tidak, kami tidak tahu. Sungguh memalukan, saya punya saudara San untuk mendukung saya kali ini. Mendengus. Bahkan jika Jiang Yuki berani masuk ke Gaoliangtun, saya akan membuatnya pergi tanpa kembali. Mengantar ke sungai Yangtze dan sungai Panjang. Kalian berdua bersihkan leher kalian dan tunggu saja. Besok saat Qingming, saya akan mengantar mereka untuk menghormati keluarga besar. Ayo pergi. Saya ingin lihat. Meskipun Chen Dajun tidak bisa merugikan desa lagi, tetapi jejaknya masih ada. Keluarga Chen masih sangat berpengaruh di desa. Besok untuk upacara peringatan mungkin akan sulit. Tenang saja, Kak. Kali ini, keluarga Song pasti bisa berdiri tegak. Saat ini saya tidak hanya akan mencabut keluarga Chen hingga ke akarnya, untuk membalas dendam orang tua kita. Dan juga saya ingin menempatkan orang tua kita di posisi tertinggi pada upacara penghormatan leluhur besok. Membanggakan keluarga. Ayo. Justru. Tiga konglomerat, dengar perintah. Besok di upacara penghormatan leluhur saya. Kalian semua datang untuk menunjukkan dukungan. Kamu bertanggung jawab untuk mendaftarkan tim 3 lawan 3 itu. Mereka adalah orang asing. Belum tentu mereka memiliki kemampuan yang baik. Festival besar yang diadakan setiap 5 tahun di Gaoliangtun. Upacara besar. Semua orang maju untuk memberikan penghormatan.
Karena kamu sudah keluar. Hari ini aku di sini untuk melepas kalian berdua. Kakak tidak perlu khawatir. Gao Liangtun. Berkat perlindungan dari Yang Agung, Yanzu. 300 tahun yang lalu mendirikan desa ini untuk mendidik. Mewarisi kepada generasi. Mengembangkan cabang dan daun. Mendapatkan harta dan kesehatan. Saya mengumumkan dimulainya upacara pemujaan. Orang dari setiap keluarga menundukkan kepala. 2 Koutou. 3 Koutous. Patriark keluarga Li Chengre maju untuk melaporkan hadiah itu. Saya akan mengikuti nilai hadiah. Biara kuil kartu merah. Memperlambat. Sebelum memberi. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Mengapa Chen Dajin bisa keluar? Tidak jelas, tapi hari ini pasti ada sesuatu yang tidak baik. Pelaku kejahatan, Song Changhe. Sebelum kita memberikan hadiah, apakah kamu tidak akan menjelaskan semua skandalmu? Orang ini menghilang selama 10 tahun dan sekarang kembali. Saya bahkan sudah tidak ingat wajahnya. Tidak heran aku tidak mengenalimu tadi. 3 pedang besar berbicara harus ada buktinya. Dasar apa kau katakan aku adalah bajie? Dasar apa pula kau katakan aku tidak suka melihat orang lain baik-baik saja? Karena kau ingin melihat bukti, maka akan kuperlihatkan padamu. Pergi. Pergi. Kita. Keduanya binatang. Kemarin aku baik hati membantu mereka pulang, membersihkan makam. Hasilnya begitu bertemu. Mereka berdua langsung memukuliku. Aku tidak mengerti. Mengapa memukuli orang? Dengarkan aku sampai selesai. Kata-kata asli Song Changhe adalah dia sekarang adalah orang asing yang terhormat. Dengan kita, orang-orang berkulit kuning yang hina, berbeda tingkat yang tak terhitung. Dan juga saudaranya. Saudaranya masih kencing di depan kuburan orang tuanya. Berkata bahwa kesalahan terbesarnya dalam hidup ini adalah dilahirkan oleh 2 orang berkulit kuning yang hina. Sekarang semua orang bisa pergi ke kuburan. Masih bisa mencium bau kencing. Paman kentut. Paman, uang ini semua adalah hasil kerja kalian. Tidak mungkin ada hal seperti ini. Kalian berdua benar-benar melakukan hal yang mengabaikan orang tua. Mengagungkan budaya asing. Masih merendahkan darah leluhur? Dengar saya berbicara. Tidak seperti itu. Ini semua karena Chen Dajun. Dia membalikkan fakta. Lalu, apa kau punya bukti untuk membantahnya? Jelas-jelas Chen Daxin yang mengirim orangnya. Aku. Dan saudaraku, Su Jin. Menghalangi mereka. Aku ini orang terkaya dan terhormat di Gao Liangtun. Bagaimana mungkin aku melakukan hal sebodoh itu? CK. Kalian berdua berhenti memfitnah kepala keluarga Chen kami. Berapa banyak pabrik yang dibuka Chen Dajing di desa ini? Berapa banyak kontribusi yang telah ia berikan? Semua orang menyaksikannya, bukan? Benar. Warga desa bekerja di perusahaan keluarga Chen. Setidaknya lebih dari 1000 orang. Chen Dajing adalah penopang hidup warga desa kita. Lalu kalian berdua ini siapa sebenarnya? Universitas Chang'e di luar negeri seharusnya juga berdurasi 4 tahun, kan? Kenapa kau baru pulang setelah 10 tahun? Setelah kau menyelesaikan kuliah. Apakah kau menjadi pengkhianat negara selama 6 tahun di luar negeri? Ahem. Kali ini aku berbisnis di luar negeri selama 6 tahun. Kali ini aku pulang dengan membawa kejayaan. Sekarang Chang He adalah petinggi di grup Zilong. Meskipun kamu bekerja di grup Zilong, apa itu membuatmu bersih? Sepertinya aku tidak akan membuat kalian berdua mengaku. Sampai aku menanggalkan celana dalam kalian. Akuntan, silakan minggir. 10 tahun yang lalu. Kematian orang tua Song Changjiang bukanlah kecelakaan. Melainkan dibunuh oleh 2 binatang ini. Buku ini ada buktinya. Kedua saudara ini membunuh orang tua mereka sendiri. Ini sialan adalah binatang. Binatang. 10 tahun yang lalu, malam tanggal 3 Juli. Akuntan memberitahu saya bahwa $60.000 menghilang. Malam itu, orang tua Song Changjiang mengalami kecelakaan. Mereka berdua memeras saya untuk membayar 20.000 yuan. Song Changhe. Kau akan kuliah di luar negeri. Apakah 20.000 yuan cukup? Dari mana uang lainnya berasal? Jelas sekali kalian berdua mencuri uangku dan ketahuan oleh orang tuaku. Kalian berdua binatang, karena sudah berbuat jahat, kalian membunuh mereka. Lalu memintaku untuk membayar sejumlah uang lagi. Kalau begitu, kalian bisa pergi jauh dan bebas, akui saja. Hei, ternyata orang-orang bermarga Song di desa ini. Tidak ada yang baik. Chen, tenang. Kau tidak boleh menghina ayahku, Chen Daxian. Kaulah binatang yang menipu.
melakukan penipuan asuransi, dan kau juga yang membunuh orang tua kami. Aku menipu? Buktinya mana? Keluarkan. Jangan kira kalian berdua bersaudara, dengan dukungan grup Zilong, bisa kembali ke kampung halaman dan bertindak sewenang-wenang. Memutarbalikkan fakta. Menuduhku dengan tuduhan palsu. Ku bilang padamu, selama saya Chenda Jin masih hidup, tidak akan pernah mengizinkan kalian berdua binatang merusak Gao Liangtun. Bahkan kelompok Zilong juga bukan orang baik. Menuduh Chenda Jin hampir membuatnya dihukum mati. Berkat permohonan dari para tetangga di desa kita, barulah dia bisa selamat. Lalu bagaimana dengan pabrik ini? Orang-orang di desa ini tidak percaya bahwa Chenda Jin adalah orang jahat. Lau Hu, bagaimana seharusnya kita menangani orang-orang seperti keluarga Song yang merusak di desa ini? Keluarga Song selalu memiliki posisi sembarangan di Taishan. Jika hal ini benar, mereka seharusnya diusir dari Taimao dan dibakar sebagai kayu bakar. HMPH, dengar itu? Keluarga Song kalian telah melahirkan dua binatang yang membunuh orang tua sendiri dan menjilat asing. Jadilah keluarga yang pantas diusir dari kuil leluhur, satu-satunya dalam 300 tahun sejarah Gao Liangtun. Binatang. Pergi. Binatang. Pergi. Binatang. Pergi. Binatang. Pergi. Binatang. Pergi. Lepaskan pasukan. Lepaskan pasukan. Lepaskan tanganmu, tentara. Paman. Paman. Cendaksian, jika kau membuat pamanku mati karena marah, aku akan melawanmu habis-habisan. Saudara-saudara sekampung, hari ini adalah upacara pemujaan leluhur. Meskipun harus menangani binatang, tetapi tidak perlu mengganggu proses pemujaan leluhur. Bagaimana kalau kita mengikuti prosedur di kabupaten terlebih dahulu? Atur kembali tempat persembahan setiap keluarga. Lalu, kita akan mengeluarkan keluarga Song dari kuil besar. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Song ini mencemari kuil besar. Bagaimana? Baik. Bos Chen benar-benar memiliki sifat yang baik. Tidak heran dia bisa jadi orang kaya di desa. Ini benar-benar dilakukan dengan sangat baik. Tuan Chen benar-benar berwawasan luas. Kerjanya sangat terorganisir. Haha, hari ini aku akan membuat leluhur kalian menjadi roh penasaran. Akan kujadikan kalian keluarga Song sebagai anjing liar. Dan juga akan kujadikan kalian berdua mati. Di sini. Keluarga Himaju untuk memberikan penghormatan. Seluruh keluarga San menawarkan hadiah untuk memperbaiki Tai Miao 500.000. Sehat. Keluarga Liu memuja nenek moyang. 10 scalpers. Silakan makan daging untuk semua orang di suku ini. Bagus. Keluarga Song. Song family skip. Tidak lagi memberikan hadiah. Keluarga Chen maju untuk memberikan hadiah. Hu Mingshu, keluarga Song kami memiliki alasan untuk menuntut. Jangan memprovokasi. Siapa yang menyuruh kalian berdua membunuh orang tua kalian? Hadiah dari pengkhianat negara. Setelah mengatakan itu, bukankah kita akan menghadapi murka langit? Song Changhe. Anda hanya sia-sia yang mengagumi negara asing. Jika Jiang Yuqi tidak, apa yang bisa kamu ambil? Katamu. Saya khawatir Anda tidak mampu membayar $1 untuk setiap orang di desa. Tidak seperti saya benar-benar ingin mengundang semua orang di desa untuk makan. Makan adegan pemakaman di antara Anda saudara. Ambil gunung kekerasan. Konvainya datang. Besok keluarga Chen kita akan mengharumkan nama. Song Lao Er, di sini tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Kamu hanyalah seorang pengkhianat yang lebih buruk dari anjing dan babi. Song Lao Er. Kamu dan kakakmu sudah cukup dengan tuduhan untuk menghabiskan hidup di penjara. Kamu menginginkan kabupaten. Apa yang bisa kamu tunjukkan? Saya rasa lebih baik mengusir keluarga lagu Anda dari desa Gaoliang. Berhati-hatilah untuk tidak mengikuti Savage. Lagi pula, saya mulai puluhan juta kali segera setelah saya mengambil tindakan. Siapa di desa yang bisa menghabiskan puluhan juta untuk menyembah leluhur? Jika saya mengatakan bahwa saya tidak hanya tidak memberi orang asing lutut budak, saya juga meminta mereka untuk membawa keturunan mereka untuk menyembah leluhur kita di Daxia. Biarkan orang asing menyembah leluhur Daxia kita. Betapa luar biasa Anda membanggakan. Kau hanyalah anjing orang asing. Chang'e, aku tahu kau belajar di luar negeri dan mencapai sesuatu. Tapi kau juga berbicara terlalu berlebihan. Selama beberapa ratus tahun ini, orang-orang asing ini selalu angkuh. Apakah mereka bisa berlutut dan menghormati nenek moyang gajah? Chenda Jin, karena kamu yang mengungkapkan rahasia kedua saudara itu. Dan keluarga Chen kalian berada di posisi pertama dalam hadiah kali ini. Maka tablet roh keluarga Song ini akan diserahkan padamu untuk ditangani. Kakak.
Para saudara sekampung. Saya, Chen Daxin, benar-benar tidak sanggup melakukan hal yang begitu kejam ini. Bos Chen, satu sodok saja. Cepat dan biarkan nenek moyang keluarga Lagu tersebar. Ngomong-ngomong, tidak ada orang baik dalam keluarga Lagu. Untuk Bos Chen, seluruh Gaoyang Tun kami mendukung Anda. Biarkan Zhong Lao Er pergi. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda ingin menyinggung seluruh Gaoyang Tun? Bola meriam ditekan oleh saya. Hai hai hai. Kalau begitu aku hanya bisa mengikuti keinginan rakyat. Jangan kau lakukan. Grup Zilong bersama 3 perwakilan ekonomi pantai barat datang untuk upacara persembahan. Keluarga Chen mempersembahkan 200 ekor babi, 500 ekor bebek, dan 2000 kati ikan, udang, dan hasil laut lainnya. Selain itu, keluarga Chen akan mengadakan pesta besar untuk memberi penghormatan kepada leluhur di desa besok. Memberi penghormatan kepada leluhur. Setiap orang yang hadir akan menerima amplop merah tambahan sebesar 500 yuan. Sekitar 40.000 lebih penduduk di seluruh desa Gaoliang Tun. Total uang amplop merah yang dibagikan mencapai 20 juta yuan. Dan juga, hari ini, setiap warga desa yang hadir dalam upacara peringatan leluhur akan menerima denda tambahan sebesar 5.000 yuan. Baik, baik. Tangan keluarga Chen memang nomor 1. Tidak heran menjadi keluarga terbesar di desa Gaoliang. Tidak heran. Leluhur keluarga Chen selalu berada di puncak pagoda setiap tahun. Tetangga-tetangga, rebut amplop merah. Pergilah. Song Changjiang. Song Changhe. Kalian berdua merasa bisa melawan saya? Jiang Yuqi tidak ada di sini. Kalian berdua hanyalah sampah. Saat malam ini gelap dan angin kencang, saya akan membuat kalian berdua mati di hutan belantara. Siapa bilang Xiaoqi tidak ada? Dia akan segera datang. Apa yang bisa dia lakukan saat dia datang? Gaoliang Tun ini adalah bidang rumah saya. Saya akan membersihkannya jika dia berani. Sayangnya, Lagu lama. Jangan panik ke rumah sakit. Anda adalah patriark dari keluarga Lagu. Aku akan membiarkanmu menonton lagu nenek-nenek moyang keluarga Lagumu dan dibakar dengan mata sendiri. Saya ingin Anda melihat dengan mata sendiri. Seluruh klan Lagu diusir dari Gaoliang Tun. Hahaha. Hadiah telah berakhir. Saya pikir seharusnya tidak ada yang lebih mahal dari hadiah dari seluruh keluarga. Saya mengumumkan tunggu. Anda menganggur orang. Itu sangat kasar. Apakah Anda tahu siapa Lagu itu? Apakah itu? Tunggu sebentar. Pak Song sekarang tidak nyaman untuk mengungkapkan kepercayaan. Masih belum melepaskan Pak Song. Dia adalah teman terhormat kami. Kami datang untuk merayakan pembangunan kampung halaman Pak Song. Itu Sungai Dongshan. Benar-benar mengundang orang asing. Dan memberikan hadiah kepada kami, orang Han dari desa. Aku tidak percaya Jiang Yuqi. Kau bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Beberapa orang ini pasti aktor yang kau sewa. Berani sekali. Berani kau mengatakan bahwa kucingku ini terkait dengan keluarga kedua Tuan Chai, Yan Yuan? Sebagai karyawanmu yang sah, lihatlah rumahku yang terendam banjir. Kau bahkan tidak berani melawan Morgan dan Tuan Chen. Ketiga orang asing ini memiliki latar belakang yang besar. Karena ketiga tamu yang terhormat sudah datang. Mari kita lakukan upacara pemujaan leluhur terlebih dahulu. Setelah mengisi rasa hormat, baru kita serahkan hadiah kalian kepadanya. Iya, Sekretaris Wu. Silakan jalani prosesnya. Baik. Silakan tamu luar negeri maju untuk memberi hormat. Perwakilan tim Mogusai, Jefferson. Perwakilan tim Hongqi, Benyamin. Li Cheng, ada orang. Ya ampun. Ketiga orang asing yang terlihat kaya ini.
Benar-benar sedang memberi hormat kepada leluhur kita. Paman. Teman-teman asing berkatin 3 kali ke Taizu di desa kami. Apakah itu cukup layak? Cukup layak. Tidak pernah ada pemandangan besar dalam upacara ibadah leluhur di Gaoliangtun dalam sejarah. Ini lebih dari layak. Malam ini, saya tidak pernah berani melakukannya dengan begitu keterlaluan. Orang-orang di negara ini. Cendajin mengatakan aku memuja dan meniru asing. Khianat negara. Mengataku anjingnya orang asing. Tapi bukankah kalian melihat? Aku berdomisili di mana? Aku berstatus apa? Identitasku tertulis. Apakah bukan Gaoliangtun? Meskipun Amerika Serikat miskin, kekuatan adalah raja. Tapi kita juga memiliki rasa kekeluargaan. Jika Tuan Song meninggalkan tanah airnya demi uang dan kekuasaan, maka dia tidak layak mendapatkan penghormatan dan respek kita. Itu juga tidak berarti kamu tidak mengkhianati. Kamu ini berargumen dengan licik. Cendajin, jangan terus-menerus mencemarkan nama baik saudara saya. Kamu bilang kamu merindukan kampung halaman. Kalau begitu tunjukkanlah. Song Lao Er, jangan hanya berbicara tanpa berlatih, itu tidak baik. Kalau begitu, aku akan tunjukkan. Cendajin, hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu membawa kehormatan bagi keluarga. Kita bisa mulai sekarang. Berikan semua hadiah yang Anda bawa hari ini. Sister Chen, jangan berkedip. Hari ini aku akan membuka matamu. Oke, saya lihat trik apa yang dapat Anda lakukan. Saya, Cendajin, juga telah bertemu dunia. Jika Anda berani menggunakan sampah untuk menakuti saya akan menghancurkan wajah Anda dengan ketiga orang asing ini. Pria yang kasar. Kami bertiga mewakili menu. Hari ini akan menggantikan Tuan Song untuk menyegarkan matamu. Ayo bawa pasangan dari 3 konglomerat besar. Apa yang akan diberikan oleh perwakilan 3 konglomerat asing ini? Apakah ini kelompok asing? Tidak tahu, melihat situasinya. Sepertinya tidak akan lebih buruk daripada yang diberikan oleh Cendajin. Meskipun kami bertiga adalah teman dari luar negeri, tapi saya juga sedikit tahu tentang kebiasaan para pahlawan. Hadiah pertama adalah setiap orang di desa ini mendapatkan 1 perhiasan emas. 2 ekor babi disiapkan. Semoga rakyat hidup bahagia dan sehat. Semoga rezeki melimpah. Ya ampun, langsung saja dikirim. Wah, ini benar-benar emas. Ini tidak bisa kurang dari beberapa ribu ya. Paman, ini jimat yang saya berikan untukmu. Semoga kamu beruntung seperti lautan timur. Umurmu lebih panjang dari gunung selatan. Tidak perlu berebut. Tunggu setelah festival ya. Saya akan membagikannya dari rumah ke rumah. Selain dari pabrikan. Semua orang kebagian. Benar. Kamu bilang lebih dari 40.000 perhiasan ini bisa dibandingkan dengan amplop dan pesta-pesta itu? Sulit untuk dikatakan. Ini sialan bisa dibandingkan. Jelas lebih unggul dari pesta besar di desa mereka. Bahkan jika lebih mewah. Hanya beberapa puluh juta lebih. Tapi bagaimana dengan 40.000 potong emas itu? Beberapa ratus juta pun tidak cukup, kan? Lalu bagaimana? Paling banter imbang. Lagi pula ini bukan uangmu, Tuan Song. Ini uang beberapa orang asing itu. Jika uang kami bisa membalas budi Tuan Song sedikit, itu akan menjadi kehormatan kita. Apa yang ditulis Shen Daxian? Ini hanyalah hadiah pertama. Hanya hidangan pembuka. Belum selesai. Makanan pembuka. Hadiah kedua akan mengadakan perjamuan untuk lezat besok. 3.000 lebih banyak tabel diperlukan. Masyarakat muda menikmati hidangan yang lezat. Hiu, abalon, dan lobster Australia. Hal-hal ini seumur hidup saya. Saya belum pernah makan. Makanan laut biasa itu apa istimewanya? Di sini ada ginseng, cordyceps, dan jamur pinus hitam. Itulah hidangan utama. HMPH, Kakak Zhang. Bukankah kau bilang akan mentraktir seluruh penduduk desa di toko milikmu?
Aku juga akan melakukannya. Maka aku ingin melihat, penduduk desa lebih menyukai siapa. Ke pesta siapa? Ingin adu kemampuan denganku? Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu dengan uang. Ini benar-benar tidak bisa dibandingkan. Karpet tanah milik keluarga Chen sama sekali tidak sebanding. Chen Dajing. Sepertinya kamu sudah menjadi yang pertama, ya? Apakah reputasi besar keluarga Gao Liangtun dari keluarga Chen akan berakhir hari ini? Gaji langsung 2 kali lipat. Harga rumah dan harga barang. Apa bedanya dengan putih? Ngaceng aja. Cepat telepon. Halo, nak. Jangan bekerja di pabrik orang tua lagi. Tunggu sampai pabrik dan bosnya sudah terbuka. Kerja di tempatnya. Hari-hari indah kita akan tiba. Hahaha. Jangan pergi. Kalian semua sudah pergi. Pabrikku tidak boleh beroperasi jika kalian semua pergi. Pabrik keluarga Chen bangkrut. Itu urusan kami apa? Kami hanya peduli siapa yang punya hubungan baik dengannya. Bagaimana rasanya melihat pabrikmu satu persatu bangkrut, Chen Shangxin? Ngomong-ngomong, apakah kita seharusnya tidak menandatangani surat permohonan itu sejak awal? Bukankah ini omong kosong? Sungai keluarga panjang orang menguntungkan kampung halaman mereka. Kami masih berjuang melawan orang lain. Lepaskan Chen Daxin. Kami hanya binatang buas. Aku sangat buta. Orang datang untuk menguntungkan kampung halaman mereka. Saya seharusnya tidak menandatangani surat keinginan di awal. Pabrik waktu itu bilang, kalau tidak mau tanda tangan surat permohonan, langsung dipecat. Seuang pun tidak diberi. Maka aku tanda tangan. Sekarang kupikirkan, sungguh aku merasa bersalah pada Chang dan saudara-saudaranya. Sungguh membuatku gelisah. Bukankah kau menganggap warga desa sebagai jimat kehidupanmu? Hari ini aku akan satu persatu melepaskan jimat pelindungmu. Dan membiarkanmu mati dalam keputusasaan. Aku memohon maaf kepada orang tuaku. Meskipun kau menghabiskan uang lebih banyak dariku. Lalu bagaimana? Keluarga Chenku telah membuka 11 pabrik di desa ini. Lebih dari 1000 kepala keluarga. Semua bergantung padaku. Aku tidak akan membiarkan para pekerja dan keluarganya bergerak. Kau, adik keduaku, benderamu yang usang itu, tunggu saja sampai membusuk. Dengarkan semua. Semua yang bekerja di pabrik keluargaku. Siapapun yang berani menghadiri pesta Song Lao Er, akan langsung kupecat. Tanpa ampun. Song Changhe. Kurasa orang-orang ini masih menghargai pekerjaan mereka. Atau mungkin mereka masih menghargai makanan laut murahanmu. Kau berniat mengancamku dengan mangkuk nasi besi milik warga desa, benar? Jangan berpikir bahwa dengan merusak beberapa ratus juta, kau bisa berbuat semena-mena di Chenjiatuo milikku. Kau bahkan tidak layak. Tidak layak, HM. Hanya beberapa ratus juta, kan? Jangan berpikir keluarga Chen tidak mampu. Kalau begitu, Chen Daxin, saya akan membuat tempatmu ramai. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanda penghormatan ketiga. Mulai hari ini, Yayasan Sanda akan secara eksklusif mengelola program perbaikan tembok tembaga dengan jumlah pengguna tetap sekitar 15.000 orang. Saudara-saudara, saya Song Changhe mengumumkan. Semua orang di Gao Liangtun akan mendapatkan gaji yang 2 kali lipat dari gaji keluarga Chen. Pekerja membeli rumah setengah dari harga pasar. Apakah itu berarti semua orang bisa tinggal di apartemen? Setiap keluarga bisa menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, jika ada yang sakit parah di rumah atau kondisi tidak baik, pabrik akan memberikan subsidi seperti ini. Chen Dajin tidak mau. Saya mau. Adik saya ingin membangun kampung halaman. Warga desa, saya ingin kaki sorghum 10 tahun ke depan. Menjadi permata ekonomi yang perlahan-lahan muncul dari gedung. Saya akan menepati janji. Saudaraku, petisi sekarang bisa dicabut. Saya akan menyiapkan bus pengadilan sebentar lagi. Jika ada di antara kalian yang ingin mencabut petisi, silakan pergi untuk mengajukan permohonan. Saya pergi. Aku juga pergi. Aku juga pergi. Aku pergi. Aku pergi, Chen Dajun. Jika petisi sudah tidak ada, maka bisa mempertahankan putusan awal. Bahkan aku bisa menambah 1 api lagi. Mengatakan kamu mengintimidasi desa. Hukuman ditambah 1 tingkat. Meminta segera dilaksanakan. Tidak bisa mundur. Kalian orang hina ingin mencari mati? Percaya atau tidak, saya akan memotong gaji kalian semua. Apa kata Chen Dajin? Kata dia kami orang hina. Sialan sekali. Dia juga tidak berpikir. Tidak ada yang bekerja di pabriknya. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Tidak, tidak,
Tidak. Saya tidak berkata bahwa kalian adalah orang rendah. Saya bilang keluarga Song semuanya adalah orang rendah. Warga desa. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Saya difitnah. Saya adalah orang terkaya di desa kita. Saya selalu memikirkan kebaikan untuk semua orang. Air bisa mengangkat perahu. Juga bisa membalikan perahu. Chen Daking. Rasakanlah kemarahan warga desa. Saya benar-benar terkesan. Song Tang akhirnya menantikan hari yang cerah. Oh, sesama penduduk desa. Saya, Chen Dajin, memiliki keberuntungan. Saya tidak bersalah saat duduk. Jika tidak, saya akan menggandakan gaji Anda. Langit biru ini tidak boleh diturunkan. Chen Dajin, Anda tidak di sini untuk mendapatkan ketenaran. Saya membawa sebagian besar bukti kejahatan yang Anda lakukan hari ini. Saya ingin di depan warga desa. Menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan. Kau ingin aku mati, ya? Benar, aku ingin mengambil nyawamu sebagai ganti nyawaku. Aku ingin mengadili di kasinomu secara tuntas. Aku akan membuatmu dan keluarga Cheng lenyap di Gaoliang Tun. Warga desa, pabrik Chen Dajin memberikan gaji dasar sebesar 1.800 yuan untuk setiap orang. Sementara pabrik sejenis lainnya memberikan 2.500 yuan. Selain itu, pabrik di pedesaan dan pemerintah daerah akan memberikan subsidi antara 300 hingga 700 yuan. Jadi, upah yang kalian terima seharusnya 3.000 yuan. Jadi, Chen Dajin tidak hanya mengurangi upah kerja kita yang seharusnya diterima, tetapi juga memotong subsidi kita. Tidak hanya itu. Tambang batubara milik Chen Dajin semuanya menggunakan pinjaman. Selain itu, santunan kecelakaan tambang batubara yang diwajibkan oleh hukum seharusnya 20 kali lipat dari upah bulanan pekerja. Biaya pengobatan dihitung terpisah. Adikku meninggal di tambang batubara. Waktu itu, gajinya 2.500. Tapi Chen Dajin hanya memberi 3 yuan saja. Dan biaya pemakamannya pun kami yang menanggung sendiri. Chen Dajin, kau benar-benar binatang. Selama bertahun-tahun ini, kekayaan keluarga Chen telah menghindari pajak tanpa henti. Bisnis ilegal mereka juga tak terhitung jumlahnya. Kalau dihitung, uang yang kamu dapat dari menyusahkan rakyat selama ini seharusnya sudah mencapai 1 miliar atau lebih. Apakah aku harus menghitung semuanya satu persatu? Aku tidak cukup baik. Kenapa aku mengatakannya? Ada apa? Bagaimana suara biaya perlindungan belakangan ini? Kakak, naik cukup banyak. Sekarang, setengah dari industri bawah tanah yang diwariskan ada di tangan kita berdua. Mari kita berusaha lebih keras. Mengambil alih warisan ini bukanlah masalah. Hahaha. Bagus. Gunakan saham perusahaan Haitao milikku untuk membersihkan uang kotor ini. Seperti ini kita berdua bisa mendapatkan banyak uang. Hahaha. Kakak, kerjasama yang menyenangkan. Diam. Xiang Yu menikahi wanita murahan sepertimu. Kau bilang itu semua palsu. Hei, Brosan, cepat datang ke lokasi untuk memperingati saya. Baik, saya segera ke sana. Ada apa, bro? Ini. Baru datang, belum puas nih. Segera panggil beberapa saudara untuk ikut saya ke Gaolehi. Ada masalah besar di Jinchun. Chen Dajie, kau masih berani meminta orang untuk melepaskanmu? Bagaimana? Kau masih ingin memukulku? Kalian semua rakyat jelata ini ingin memberontak? Chen Dajing, kau bertindak sewenang-wenang dan melakukan kejahatan. Katamu kami memberontak? Kau benar-benar mengira dirimu sebagai kaisar kecil? HMPH, aku tentu bukan kaisar lokal. Tapi kaisar lokal yang sebenarnya akan segera datang. Song Lao Er. Ini kau yang memaksaku untuk membuka kartu tersembunyi. Kalian semua tunggu saja kematian kalian. Kakak Cao, kaisar lokal sejati dari Gaoliang Tun. Mungkinkah kaisar mati Song Zong dan Chen Dajin adalah San Feng dari Haitao Internasional? Hampir tepat. San Feng berani bertaruh 1 miliar untuknya. Itu menunjukkan hubungan mereka sangat dekat. Kalian seluruh keluarga Song, tunggulah kematian. Tunggu sampai kakak Song datang.
Aku akan mengirim kalian semua satu persatu untuk reinkarnasi, kakak kedua. Kakak ipar, kalian antar dulu paman ke rumah sakit. Saya akan menyuruh pengawal mengantar kalian ke sana. Tadi Chang'e, Cinda Jun mengatakan tentang si raja kecil itu. Kau tidak perlu memikirkannya. Nanti saya akan memanggil polisi. Tidak akan ada konflik. Bawa ketiga orang ini kembali. Jangan pergi. Kalian bertiga hari ini harus meninggalkan nyawa kalian. Yang akan mati hari ini adalah kau. Tidak ada yang pernah dipanggil untuk datang. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu keterampilan kakak saya San. Anda selesai, seluruh keluarga Anda bernama lagu selesai. Anda semua pembuat onar mendengarkan. Jika Anda berani melawan saya lagi, aku akan membiarkanmu pergi dari rumah ke rumah dan tidak memiliki kehidupan yang baik. Song Chang'e. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kakak San Feng adalah pemimpin di seluruh kota Chuan. Sebuah desa kecil seperti Gaoliangtun di matanya tidak ada artinya. Song Chang'e, bukankah kamu adalah raja tanpa mahkota? Nanti aku akan minta San Feng membunuhmu sendiri. Aku ingin lihat kamu itu apa. Raja atau hanya kura-kura? Apa itu pemimpin besar? Bukankah dia hanya ular yang sedikit lebih besar? Kau pikir aku akan takut? Anak kecil. Tenang. Semua sialan minggir dari sini. Siapa berani berdiri di sini? Satu persatu, orang-orang penting. Aku akan membiarkan dia menguliti kalian. Aku. Kamu sangat berani. Sepertinya benar-benar tidak tahu cara menulis kata mati. Saudara-saudara. Untuk hal selanjutnya, kalian jangan ikut campur dulu. Supaya tidak melukai orang yang tidak bersalah. Kalian pulang saja dulu. Chang'e, kamu adalah orang yang benar-benar harus berbuat baik untuk desa ini. Sebelumnya, aku dan para tetangga ini banyak salah paham padamu. Kau masih mengeluh. Sekarang kau harus menghadapi begitu banyak preman sendirian lagi. Kami merasa tidak enak. Benar, kau. Jangan kau tanggung sendiri. Tetangga sekalian, aku tidak akan apa-apa. Kalian cukup melindungi keselamatan diri sendiri saja. Setelah aku mengurus mereka, aku akan menjaga cucu dengan baik. Kenapa tertegun? Menunggu aku membunuh ayam emas? Pergi. Saudara San, akhirnya kamu datang. Tadi hampir saja mereka membunuhku. 3 orang asing ditambah 1 Jian Yiji, aku tidak bisa melawannya. Zenzi, apa kamu tumbuh besar dengan makan kotoran? Bukan, saudara. Utamanya, ketiga orang asing itu memiliki status yang terlalu tinggi. Aku tidak mampu melawannya. Ini saja. Itu adalah direktur kedua Milan Morgan. Dan lencana direktur itu juga. Tidak menyangka untuk mengurus sampah sepertimu, aku harus melibatkan kakak tingkatku. Nak, kematianmu sangat berharga. Berhati-hatilah dalam berbicara. Kalian sekelompok orang biasa yang lemah. Benar-benar berpikir bisa mengubah segalanya. Jiang Yuki dari grup Zilong, kan? Ahahaha. Naga yang mengubah arus? Ya. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Berikan dia sedikit pelajaran. Gadis kecil, jangan kira karena dukungan grup Zilong kamu bisa sombong. Terakhir kali di kuburan, kalian mengandalkan jumlah orang. Seandainya di pedesaan, kau sendirian hanyalah sepotong daging yang bisa disembelih seenaknya saja. Ada apa? Aku paling benci orang lain ikut campur. Kalian berani memperlakukan Tuan Song seperti ini? Bagaimana? Kalian tidak terima ya? Jangan kira karena kalian bule, aku tidak berani mengusik kalian. Tidak menyangka, Tuan Jiang yang terkenal, karirnya sukses. Karirnya yang mulus juga membuat orang ngiler. Mau melakukan apa? Lakukan saja. Tentu saja, telanjang bulat. Lalu aku akan memerasmu beberapa ratus juta dengan foto telanjangmu. Buat kamu kaya mendadak. Jika ketiga orang itu benar-benar adalah wasit dari Amerika, mungkin Song Chang'e ini benar-benar adalah raja tanpa mahkota. Aku tidak peduli apakah kamu bodoh atau orang lain. Karena kalian sudah terjun ke dunia remaja.
Apa kalian sudah memikirkan harga yang harus dibayar? Saudara San, apakah kita tidak akan menghadapi masalah besar? Bagaimana kalau kita buang Chen Dajin saja dan berangkat bersama Qi Cheng? Hei Zhang Ge, aku selalu memberikanmu pelajaran setiap tahun. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Kita belajar tentang konflik internal. Sekarang kita semua ada di perahu yang sama. Nah, aku tidak peduli apapun statusmu. Hari ini, kau harus mempertaruhkan hidupmu di sini. Ada si Jalang Jian Yuki itu. Dia mengirim orang untuk menyelidiki. Saya punya cukup bukti. Dia hampir menemukan bukti yang mengarah ke saudara San. Dia tidak boleh dibiarkan. HMPH, Zhang Qilian juga merupakan tangan kanan Jiang Yuki. Dia sama sekali bukan orang besar. Beri saya perintah untuk bergerak. Hari mendung, cabut akar sampai bersih. Saya sarankan kalian. Cepat-cepat minta maaf kepada Tuan Song. Dia bukan orang yang bisa kalian tantang. Tuan Song adalah raja tanpa mahkota. Hanya dengan satu telepon, dia bisa membuat harta kalian lenyap. Ayo hahaha. Tidak masalah. Kamu sekarang sedang berbicara tentang dia. Song Changhe menjentikan jari. Bumi akan hancur. Kami juga tidak takut. Karena itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Baiklah. Maka hari ini aku akan menunjukkan kepadamu cara-cara raja tanpa mahkota. Aku tidak bisa pergi. Chang He pasti menghadapi orang yang lebih berbahaya daripada Chen Dajin. Saya tidak bisa bersembunyi sebagai saudara. Itu terlalu berbahaya. Bibi, saya harus mengatakan bahwa orang itu meninggal di Gaolantun kami adalah Kaisar Tu Huang. Warisan itu juga merupakan buaya raksasa bawah tanah kelas 1. Lagu Paman. Kamu tahu? Agak tahu. Dia bernama San Wen. Beberapa tahun yang lalu, cucu saya putus sekolah dan bekerja di bar. Dia diperkosa setelah diracuni oleh sekelompok preman. Dia jadi gila. San Peng ingin menghentikan hal ini. Kami harus menulis surat pengaduan. San Peng akan mengeluarkan 1 juta. Dia ingin menyelesaikan masalah ini. Kita tidak menerima 1 juta itu. Kita berdua akan menghilang dalam 2 jam di antara para pewaris. Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu bilang tentang ini? Aku tidak berani membicarakannya. Itu adalah anakku. Cucu harus berjuang melawan San Feng. Kita sudah menyaksikan di depanku. Anakku benar-benar kelelahan hingga mati. Tapi tetap saja tidak tenang. Jadi biarkan Chen Dajin mengawasi dan menekan kita. Selama bertahun-tahun, keluarga Song tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja mereka dipukul oleh kelompok Chen Dajin. Sialan. Chen Dajin dan San Feng benar-benar bukan manusia. Tidak heran dalam 2 tahun ini seluruh keluarga Song hidup dengan ekor di antara kaki. Sepertinya mereka tertekan oleh kanker ini. Belum bisa, aku harus kembali. Menyelamatkannya sudah seperti menyelamatkan hantu. Tenanglah kau. Apa gunanya kau kembali seperti ini? Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Itu adikku. Adik kandungku. Aku tahu. Hal yang paling aku sesali selama ini adalah tidak mampu melindungi orang tuaku. Membiarkan mereka meninggal di tambang milik Chen Daxin. Hari ini Han Xiaoguang ingin kakakku tenggelam di tangan Chen Daxin dan kawan-kawannya. Sungai Yangtze. Aku akan pulang bersamamu. Chang'e adalah keluarga kita. Kita harus hidup dan mati bersama. Kamu sudah hidup cukup lama. Aku pergi bersamamu. Kamu berhenti di situ. Kalian tidak mendengarnya, kan? Ah. Kepala desa, jangan halangi aku. Sekarang, Jiang sudah menguasai bukti kejahatan Chen Dajin. Selama salah satu dari kita masih hidup, bawa bukti dan sebagainya. Chen Dajin bisa dijerat hukum. Saya tahu Chen Zong memiliki bukti. Itu sebabnya saya datang. Kalau tidak, kalian pikir saya selama ini melihat Chen Dajin berbuat jahat. Saya tidak bersuara. Kepala desa. Apa maksud Anda ini? Bukan hanya kalian saudara-saudara Song. Bahkan saya yang jadi kepala desa pun dijadikan alat untuk menekan. Kepala desa ini. Kepala desa telah diperas.
Saya sudah tertekan oleh mereka selama 7 tahun. Apakah saya tidak ingin melampiaskan kemarahan ini? Kepala desa. Jadi kamu tidak membiarkan kami pergi. Maksudmu? Tentu saja. Kami semua warga Gaoliangtun pergi bersama. Hari ini adalah saat kami Gaoliangtun melihat cahaya. Ayo sini. Saatnya untuk menangkap semuanya. Dengar. Ketemu. Semua saudara-saudara kita di dataran tinggi. Bersama-sama menghadapi Sanfang dan Chen Daking. Jaga diri. Hahaha. Cara penguasa pencemaran nama baik, kan? Saya ingin melihat apakah mereka akan berlutut dan merayu. Masih saja pakai popok. Tuan Song. Saya lihat Anda benar-benar tidak bisa lagi. Sekarang hanya berpura-pura saja, ya? Karyawan Anda, Jiang Yuxin, terlalu buruk. Kalau mau pelayanan yang baik, gantilah dengan yang lebih layak. Gunakan cara yang lebih berkualitas. Sanfeng, Bos Song kami sudah memberikan perintah. Tunggu saja hari kiamatmu. Memang hari kiamat. Bergabung hanya berarti hari kiamat kalian. Haha. Perwakilan 3 kelompok bakat, dengar perintah. Saya ingin membuat grup Haitao bangkrut dalam 3 menit. Segala biaya akan ditanggung. Perintah diterima. Dalam 3 menit, kita harus membuat Haitao tidak berdaya dan tidak punya utang. Di luar 5 detik, perintah sudah dikeluarkan. Dengan harga berapapun, kita harus membuat saham yang dibeli Haitao terjebak. Dalam 3 menit, kita harus membuatnya bangkrut. Haha, berpura-pura terlihat sangat meyakinkan. Aku tidak punya waktu untuk menonton pertunjukan kalian. Berikan padaku semua kecuali Jiang Yu 11. Sisanya, berikan semua padaku. Song Lao Er. Tunggu kau mati. Aku akan menyuruh orang untuk memburu kakakmu. Dan wanita Jalang Youyu itu. Aku akan memberi abu tulang seluruh keluargamu untuk makanan babi. Menjadi kotoran babi, HMPH. Kak Hi. Karena aku sudah mengeluarkan perintah. Jangan khawatir dengan kata-kata yang keluar dari mulut Sisan ini. Sisan yang kecil ini berani bicara seperti itu padamu. Sungguh sombong sekali. Ah, dia hanya katak di dasar sumur. Dia sama sekali tidak tahu aku seperti apa. Apa jenis keberadaan aku ini? Tidak tahu tidak bersalah. Song Lao Er. Kau tahu kenapa keluarga Song tidak bisa mengangkat kepala selama bertahun-tahun di Gaoliangtun? Bukan hanya karena orang tuamu melaporkanku atas peledakan tambang yang menjadi harta benda. Apakah kamu masih ingat cucu perempuan Song Tianxia? Yang itu, sangat cantik. Dulu, Zhang Ge dan beberapa saudara ingin bermain dengannya. Namun, perempuan itu bersikeras menolak. Kamu tahu tidak? Disiksa sampai gila. Song Tianxia tidak ingin melapor. Akhirnya juga jadi tidak ada apa-apa. Tidak heran aku tidak melihat bayangan sepupuku. Ternyata kalian yang telah berbuat jahat. Semua hanya hal-hal sepele, kan? Ayo lakukan hal yang serius. Kematian. Ah. Ah. Hentikan, apa yang Anda inginkan? Hentikan untukku. Anjing itu menyuruhmu berhenti. Letakkan semua orang di tangan saya. Oh, cucu. Bunuh saja Song Lao Er dan ketiga orang asing itu. Kau, ini. Saham Haitao milikku sudah bangkrut. Kalian masih berani bertindak seenaknya? Apa? Benar-benar bangkrut dalam 3 menit. Song Changhe, kau benar-benar membuat Haifeng Internasional hancur hanya dengan 1 panggilan telepon. Itu adalah perusahaan terdaftar senilai 70 miliar. Kak Chen. Saya sudah bilang padamu di pernikahan. 70 miliar kecil di mataku bahkan tidak ada artinya. Song Chao Dan. Saudara Song. Sebelumnya saya yang menyakiti kamu. Salah saya. Saya rasa lebih baik kita selesaikan masalah ini secara damai. Dan jangan diperbesar-besarkan.
Bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini? Sebelumnya orang saya telah menyinggung pengawas Jiang. Saya juga memukul adik Song. Jadi, saya akan mengorbankan sebagian kekuasaan saya. Dan akan memberikan 50% saham Haitao Group saya kepada kalian. Bagaimana menurutmu? Chen Dajin ini. Sekarang aku punya bukti yang bisa membuat kalian menjatuhkan hukuman mati padanya. Jenis yang langsung ditarik keluar dan ditembak mati itu. Hei, Kak San. Kau serahkan aku. Aku sudah pasti mati. Kak, ini tidak bisa. Kau benar-benar banyak bicara. Hahaha. Sekarang kau tahu untuk merendahkan kepala. Di mana keberanian kalian sebelumnya? Kau tutup mulut saja. Hahaha. Saudara kecil. Ini adalah ketulusan saya. Apakah Anda merasa ini cukup? Jika Anda ingin menjalankan eksekusi, saya bisa membunuhnya sekarang untuk Anda lihat. Semua orang di akademi sama saja. Sekarang mereka tahu rasa sakit. Langsung saja mereka merendahkan diri. HMPH. Haha, saya tahu saya adalah penjahat. Tapi, Saudara Song, musuhmu hari ini bukan saya, tapi Chen Dajin yang tak berguna ini. Saudara, kakak ingin mengundangmu ke hotel di Hao. Saya ingin menjamu kamu. Gimana hahaha? Angin yang baik. Tadi Chen Dajin bilang cucu paman saya dan sepupu saya adalah orang yang membuatmu gila dan mati. Benar kan? Memang sialan. Aku benar-benar bodoh memilih untuk membantu kamu. Seharusnya saat itu aku membunuhmu. Bagus, kamu mengaku sudah cukup. Kalau begitu, kita lakukan sesuai aturan. Membunuh harus membayar nyawa, berutang harus membayar kembali. Kamu pergi menyerah. Saya tidak akan mengejar. Sangat masuk akal. Chun Feng, Tuan Song sudah sangat dermawan padamu. Saya sarankan sebaiknya kamu mengikuti. Ini berputar-putar. Nanti kamu harus pergi ke kantor polisi. Apakah kamu tidak terima? Bukan tidak terima. Tapi tidak bisa. Jujur saya katakan. Saya ini bukan hanya orang yang ada di tubuh kamu. Jika saya masuk ke kantor polisi, itu bukan hasil dari sampah ini. Saudara laki-laki, tetap di atas hidup Anda. Kami akan bertemu lagi di masa depan. Terlebih lagi, ini ada di wilayah saya. Saudara, Anda tidak dapat menyulitkan saya untuk melakukannya. Jadi intinya dapat Anda terima adalah menyerahkan surat kompensasi Master Cheng kepada saya? Itu benar. Kalau bicara soal kekuatan ekonomi, kakak tidak sebanding. Jika kau benar-benar memaksa kakak sampai jalan buntu, sampai mati, adik mungkin belum mampu. Iya. Kelinci yang terdesak pun akan menggigit. Jika Tuan Song diikat dan diberi obat. Video pertempuran Anda dengan beberapa penari selama 300 putaran telah kami unggah ke internet. Tahta Anda sebagai raja tanpa mahkota sudah selesai. Sialan. Rendahan dan tidak tahu malu. HMPH, baiklah. Saudaraku. Berikan jawaban yang tegas. Apakah damai mendatangkan rezeki? Atau saling membunuh? Guru. Saya bisa menjadi raja tanpa mahkota. Tidak hanya karena kemampuan dan bakat saya, tapi juga karena ketegasan saya. Jika saya harus menghadapi pengadilan, saya tidak akan mundur karena ancamanmu. Baiklah. Kalau begitu, jadi biarkan Amerika Serikat memilih raja tanpa mahkota lagi. Aku sekarang akan mengirimmu untuk terlahir kembali. Ingatlah. Di kehidupan berikutnya, tambahkan tanggung jawabmu. Jangan berdebat dengan orang lain. Jika tidak, kamu akan jadi orang yang pendek umur lagi. Apa yang kamu tunggu? Bunuh dia sekarang. Kak Kun.
Kamu baru bilang kalau langit dan bumi akan runtuh. Kepala desa, sepertinya para penduduk desa ini ingin memakan kita. Di sini bukan tempat mereka yang mau mati terus, kan? Hehe. Kenapa mereka tidak takut? Kita harus ngapain? Takut sama kalian para preman. Kepala desa tua. Kurasa kau tidak menginginkan anak dan cucumu lagi, ya? Aku tidak menginginkannya lagi. Hari ini aku akan melapor kepada kalian. Hari ini siapapun yang berani menyentuh Chang He sedikit saja, akan kuberikan balasan 2 kali lipat kepadamu. Gila kau. Hanya sebuah desa kecil Gaoliang. Tidak menyangka akan ada begitu banyak nama yang buruk. Yang tidak tahu langit tinggi bumi luas itu kau, kan? San Feng. Sekarang, kelompok Haitao Mu sudah hancur lebur. Warga desa Gaoliang Tun telah menangkapmu. Gelar kaisar kecilmu telah benar-benar berakhir. Aduh. Kapten. Berbuatlah baik, agar kebaikanmu dikenang. Ayo cepat, cepat. Biarkan warga desa pulang. Ada apa? Kita bicara di sini saja. San Feng, saya kasih tahu kamu. Hari ini kamu dan para premanmu ini harus memberi penjelasan kepada warga. Semua warga yang tertindas di desa Gaoliang. Apakah itu pengakuan? Pengakuan tentang apa? Kamu bilang berapa banyak? Tidak butuh uang, ingin menjatuhkan hukuman padamu. Menjatuhkan hukuman? Menjatuhkan hukuman. Menjatuhkan hukuman? Menjatuhkan hukuman? Menjatuhkan hukuman. Semua orang jahat hari ini. Semua akan terikat oleh hukum. Hukum. Apapun yang kau lakukan, jangan sentuh aku. Bersikaplah tenang, jangan bergerak. Letakkan, letakkan. Aku sudah bersama ibumu selama lebih dari 20 tahun. Tak kusangka di daerah kecil kalian ini. Aku salah memilih, ya? Oh, biarkan aku memberitahumu. Jangan bersikap sopan. Jangan bersikap sopan. Saya akan memberikan semua gaji saya. Saya akan memberikan gaji saya. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Sungguh hei. Saya kasih kamu. Saya kasih kamu. Besar kakak, kakak. Bawa dia pergi sebagai sopir. Serahkan kepada pihak terkait untuk ditangani. Aduh. Bikin kaget saya, Chen Dajin. Jangan berpura-pura mati, sialan. Kaki saya mau memukul mati. Saudara, kita tidak boleh melakukan penghakiman. Hukum akan memberi sanksi. Lao Liu, Anda masih mendengarkan Sungai Panjang. Berhenti menjadi impulsif. Aku sangat marah. Hampir dipimpin oleh Chen Dujun. Hancurkan Chang He Brothers. UPS Long River. Saya di sini untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Meminta maaf. Memiliki 2 kepala lagi di masa depan. Siapa yang tidak bisa bergaul dengan keluarga lagu? Tidak bisa bergaul dengan saya, Song Lao Er. Ya juga. Ini Paman Huming. Silakan lanjutkan ke upacara ibadah leluhur. Chang'e. Hari ini di upacara penghormatan leluhur. Saya telah banyak menyinggung keluarga Song. Mohon dimaafkan. Saya umumkan. Keluarga Song adalah yang pertama dalam persembahan penghormatan leluhur kali ini. Leluhur keluarga Song. Mulai hari ini dihormati di puncak menara aula leluhur. Dihormati oleh seluruh desa. Bagus. Saudara. Anda tunggu sebentar. Orang tua Chang He dan saya meninggal dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Saya akhirnya bangga hari ini. Kami memutuskan untuk meletakkan kartu roh orang tua kami di tempat kedua. Mata yang cerah. Tentu saja, berikan padaku. Saya umumkan. Upacara penghormatan leluhur dimulai. Para tetangga sekalian. Selamat makan. Kalian bertiga. Sudah datang saja sudah bagus.
Masih membawa oleh-oleh pula. Haha, Paman. Kami yang lebih muda ini bagaimana bisa datang dengan tangan kosong? Bagaimana pemulihan Anda? Sudah jauh lebih baik. Begitu memikirkan tentang San Feng dan Chen Dajin yang masuk penjara. Beban yang telah terpendam di dalam hati selama 7 tahun ini langsung terangkat. Sekarang masalah ini sudah diselesaikan. Setidaknya saya masih bisa hidup 10 tahun lagi. Itu bagus. Sungguh seperti melihat cahaya di balik awan. Om, kapan kamu dan Xiao Yu menikah? Tanggal 26 bulan ini. Masih 10 hari lagi sampai pernikahan. Om, kamu adalah kepala keluarga Song. Nanti tolong saksikan kami mewakili orang tua kami. Baiklah. Oh ya, Kak. Kalian berdua harus memilih sebuah rumah untuk pernikahan. Saya sudah memilih di Danau Hailong. Saya telah memesan sebuah rumah untuk kalian. Ini adalah kartu dana saya. Uang muka sudah dibayarkan. Kalian bisa langsung meminta kepada teman-teman di masa lalu. Tidak bisa. Ini tidak bisa diterima olehku dan kakakmu. Simpan saja, kakak ipar. Uang muka sudah dibayarkan. Tidak bisa dikembalikan, kan? Baiklah, Chang He. Kalau begitu, aku akan pergi dengan kakak ipar untuk meminta rumah. Ayo. Berhenti. Kami di sini tidak ada barang rongsokan yang bisa diambil. Dan juga tidak perlu petugas kebersihan untuk membersihkan kaca. 2 kakak satpam. Kami datang untuk mengambil rumah. Hahaha. Saya tidak salah dengar, kan? Kalian berdua pekerja tani datang ke Hai Bai Long Tan untuk mengambil rumah. Kalian bahkan tidak bisa mengangkat rumah anjing di sini. Kami tidak punya waktu untuk mendengarkan lelucon. Segera pergi. Orang yang berpakaian tidak rapi tidak diizinkan masuk ke kantor pemasaran. Yo hehe. Ya, Chang Jiang. Aduh, kamu bilang kamu tidak pergi bekerja di proyek ayahku. Kamu pindah kerja ke Hai Bai Long Tan sebagai satpam. Lihat, aku sudah bilang. Pasti pekerja migran yang sangat menderita juga datang untuk membeli rumah. Kalau kau mampu membeli 1 toilet saja di kompleks perumahan ini, aku anggap kau hebat sekali. Kau tahu berapa harga per unit rumah di Bay Dragon Pond kita? Kalau kukatakan, kau pasti akan terkejut. Bagaimana perusahaan Chang Jiang bisa menawarkan rumah semahal ini kepada kita? Bukankah ini membuang-buang uang? Hari ini jangan terlalu banyak berpikir. Kita juga jangan sampai mengecewakan niat baik Chang Jiang. Rumah hari ini. Kita pasti harus menyebutkan. Kak Kiao, tolong sampaikan kepada kedua satpam bahwa adik saya sudah membayar uang muka. Kami datang untuk membayar pelunasan. Oh hehehe. Bicaramu sangat meyakinkan. Masih tahu juga kalau di Taman Teluk hanya yang sudah membayar uang muka yang berhak masuk untuk memilih rumah. Saya yakin dia pasti mengintip di kantor penjualan selama beberapa hari ini. Tidak. Kami tidak bercanda. Ini adalah kartu untuk pelunasan kami. Kamu bisa memeriksa uang di dalamnya. Apa ini? Belum pernah lihat sebelumnya. Haha, siapa yang kamu tipu kan? Cepat pergi. Kau. Kenapa kalian sampai berkelahi? Berkelahi kenapa? Kalau tidak pergi. Percaya atau tidak, kami akan mengusirmu. Kenapa di luar berisik sekali? Mengganggu saya menerima tamu penting. Apakah kalian mampu? Manajer San. Selamat siang. Manajer San, kamu? Kami datang untuk mengambil kamar. 2 petugas keamanan ini menghalangi kami untuk masuk. Apa ini bukan berarti toko besar menindas pelanggan? Kalian berdua datang untuk membeli rumah. Manajer San sudah mengunci area villa yang paling mahal untuk kalian. Ini adalah uang muka. Baik, saya segera membawanya. Melihat rumah bukanlah saya yang membeli. Akan ada sepasang suami istri yang datang untuk membeli. Mereka nanti akan memilih rumah dan membayar uang muka. Kamu harus ingat ciri-ciri mereka. Sangat mirip dengan pekerja migran. Pria itu bernama Song Chang Jiang. Wanita itu bernama You Yu. Oh ya, jangan sekali-kali mengungkapkan harga rumah mereka. Semua ingat, ya, Chang Jiang. Apa otakmu tertabrak mobil? Dengan gaji 3.500 sebulan itu, berapa tahun kamu harus bekerja untuk bisa membeli rumah seperti ini? Saya rasa, bahkan jika mereka bekerja dari dinasti Qin sampai sekarang, mereka juga tidak akan mampu membelinya. Hahaha. Aduh, ayahku punya banyak semen di pabrik. Cepat pulang dan angkut saja. Ya, permisi.
Apakah kalian berdua bernama Youyu dan Song Changjiang? Ah, benar. Saya Youyu. Ini adalah tunangan saya. Namanya Song Changjiang. Jadi kalian adalah tamu terhormat yang saya tunggu-tunggu. Tamu terhormat. Jadi kalian adalah tamu terhormat yang saya tunggu-tunggu. Ah, tamu terhormat. Kalian berdua, yang tidak punya mata ini, telah melukai tamu terhormat saya. Manajer San, bagaimana mungkin saya bisa menyangka ini? Lihat saja pakaian mereka yang compang-camping. Dan Gao Xiao sudah bilang. Cuma 2 buruh tani. Bagaimana mungkin mereka VIP? Apakah aku pernah mengajarkan kalian untuk menilai orang dari penampilan? Orang kaya tidak bisa berpakaian seperti buruh tani? Tidak. Lalu kalian masih berani semena-mena pergi ke keuangan untuk mengambil gaji? Besok kalian tidak perlu datang, pergi saja. Ya. Silakan masuk, kalian berdua. Saya akan menunjukkan rumah kepada kalian. Baik. Benda kecil ini cukup menarik juga ya. HMPH. Ayo lihat apa yang dilakukan 2 tukang tani itu. Sungai Yangtze yang panjang ini. Sebulan dapat berapa banyak uang? Kenapa kita ditentukan tinggal di kompleks perumahan yang mahal begini? Nah, Manajer San. Berapa banyak uang muka yang dibayarkan oleh adikku? Rumah yang dipesan oleh adik Anda itu bukan dipesan oleh Jenderal Jiang? Kenapa ini tidak cocok? Uang muka untuk sementara dirahasiakan. Mari kita pilih tipe rumah terlebih dahulu. Baik. Sesuai dengan tingkatan uang muka. Kami sudah menyiapkan unit di area villa untuk kalian berdua. Silakan pilih satu saja di area ini. Setelah memilih, langsung gesek kartu untuk pelunasan saja. Kita ambil itu saja ya. Yang itu terlihat lebih terjangkau. Baik. Kartu di mana? Tidak punya kartu, bayar tunai. Apakah kalian berdua memang yang harus saya layani? Manajer San, kami punya kartu dana. Kartu dana kami. Oh, Gaolu mengusir kami keluar. Saya pergi mencari. Kartu pabriknya tidak bisa ditemukan. Itu mungkin adalah tabungan seumur hidup adik saya. Permisi, siapa yang mengizinkan kalian untuk memilih rumah? Saya hanya ingin memastikan informasi yang dicadangkan. Adik saya, Song Changhe. Dia adalah eksekutif tinggi di grup Zilong. Dia bisa menghasilkan banyak uang. Jadi saya membeli rumah untuk kami berdua. Manajer San. Sungai Yangtze ini. Itu ayahku. Dorongan semen di tim kontrak. Anda memberitahu saya bahwa dia ingin membeli rumah. Mengapa tidak membuat saya percaya bahwa babi itu akan pergi ke surga? Sudahkah Anda mendapatkan kartu dana kami? Mata kamu yang mana yang melihat saya mengambilnya? Kalian berdua, para pekerja tani, ya? Berani sekali menipuku. HMPH, kalau bukan karena kewaspadaan saya. Gao Xiao sudah membicarakannya lagi. Hampir saja kalian menjeratku. Manajer San, benar? Paman saya membeli rumah untuk kita di sini. Kami tidak menipumu. Kau harus bicara dengan bukti. Jangan kira aku tidak tahu. Apa maumu sebenarnya? Kau dulu menipu kepercayaanku. Lalu bilang tidak punya uang untuk membayar. Apakah langkah selanjutnya kau akan mengembalikan uang muka? Apakah kau ingin aku mengembalikan uang muka Tuan Jiang sebesar 47 juta? Kau tidak takut dipenjara seumur hidup? 47 juta. Chang Jiang, tidak menyangka kamu tidak serius bekerja di proyek. Tapi kemampuan menipu kamu sangat hebat ya. Langsung mau menipu 47 juta. Kamu mau terbang tinggi ya? Satpam, datang sini. Gaolu, kira-kira kartu dana adikku ada di kamu atau tidak? Jelaskan dengan jelas. Kalian berdua penipu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Katakan, apakah masih ada kartu lainnya? Yang kalian maksud kartu rusak ini, kan? Kembalikan kartu itu kepada kami. Yang kutemukan adalah milikku. Manajer San, pelunasan kami benar-benar ada di beberapa kartu ini. Kami bukan pembohong. Aku akan memberitahumu. Ini bukan kartu bank sama sekali. Kalian berdua bukan pembohong. Juga penjahat yang megah. Chang Jiang, Anda dulu berada di lokasi konstruksi dan terus mengatakan bahwa saudara Anda harus kembali di masa depan. Kita harus menyinari leluhur kita. Sayangnya Anda berada di rumah sakit beberapa waktu lalu. Sembarangan mengambil kartu mainan ini dan menganggapnya mimpi yang nyata. Bahkan jika kamu tidak terlibat penipuan.
Aku tetap akan memberikan pelajaran kepada kalian berdua. Harus membuat orang lain berpikir bahwa sampah apapun bisa berjalan di proyek perumahan kita. Memberi pelajaran kepada dua orang miskin ini. Hei, Zhang Jiang. Agar kamu bisa segera sadar. Pergilah angkat lebih banyak semen dari ayahku. Aku memutuskan untuk pindah, Gaolu. Kamu mau ngapain? Aduh, putuskan harapanmu. Kamu jadi tersadar. Kartu ini sudah aku bakar untukmu. Kamu bilang, kakak dan ipar sampai sekarang belum meneleponku. Rumah kecil ini hanya segini. Apa mungkin manajer Song sudah bicara sembarangan? Tuan Chang Jiang. Kalau sudah tahu harganya, dia tidak mau menerimanya. Uang sebanyak itu, kau percaya? Aku akan menelepon untuk menagihnya. Bukan. Kau. Kesempatan. Halo, kakak. Rumahnya belum dipilih ya? Oh, kesempatan. Kami sampai di ruang pamer. Dia mengatakan aku dan kakak iparku adalah penipu. Ada apa sebenarnya ini? Change. Dia membakar kartu milikmu lagi, Change. Kamu, hei. Jangan berulah di sini. Mengulur waktu. HMPH, panggil aku. Halo. Berani membakar kartuku. Masih berani melawan kakak dan kakak ipar saya, ya? Makanan. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas sebelumnya. Tidak menyangka bahwa manajer San bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Saya akan segera menanganinya. Sekarang saya pergi, saya ingin tahu siapa yang memakan makanan itu sampai mati. Manajer San, kalian berdua bukan penipu. Mengapa kalian masih harus bersikap agresif? Saya juga hanya menjalankan tugas sesuai aturan. Kalian tidak punya uang tapi berani masuk. Kotorin kantor penjualan kami. Tentu saja harus membayar harganya. Sialan. Apa ini? Begitu sulit dibakar. Jelas ini bukan kartu bank. Kartu yang diberikan oleh Chang He. Kalian bahkan tidak memeriksa. Sungguh keterlaluan. Untuk apa memeriksa ini? Di kartu jelek ini bahkan tidak ada logo Daxia Jinlian. Hanya tertulis apa itu Global Tong. Lihat, apa ini terlihat seperti sesuatu yang bisa menyimpan atau menarik uang? Global? Kenapa kamu tidak bilang seluruh alam semesta? Mengeluarkannya masih bisa menakut-nakuti anak usia 3 tahun. Kalian berdua penipu. Jangan harap bisa menghindari masalah seperti ini. Setelah aku mengajari kalian berdua, aku akan mengirim kalian ke grup Zilong. Bilang kepada mereka bahwa kalian berdua ingin menipu deposit dari Tuan Jiang. Mari kita lihat berapa lama kalian akan dipenjara. Ya. Pepatah bilang, suami istri yang miskin serba susah. Sungai Yangtze, tunggu sampai kamu masuk. Istrimu mungkin langsung pergi dengan orang lain. Langsung memutuskan hubungan denganmu. Maka saya ucapkan selamat kepada saudara buruh tani ini, mendapatkan sel penjara 1. Dan sepasang gelang perak. Bawa mereka pergi. Saya melihat siapa yang berani melakukannya. Chang He. TN Jiang, kenapa kamu di sini? Dua pekerja migran ini berselingkuh di deposit Anda. Saya akan memohon latihan. Kali ini politisi kembali. Lihat apa yang kalian berdua lakukan. Mendengus. Itu benar-benar membutakan mata anjing Anda. Keduanya adalah lagu Chang Jiang dan Yoyu. Saya katakan. Anda tidak hanya tidak mengatur agar mereka mengambil rumah. Sulit bagi mereka untuk tidur dengan dua pekerja migran. Apa yang salah dengan pekerja migran? Jangan pekerja migran layak tinggal di rumah mewah. Anda benar-benar menganggap pengaturan saya sebagai peringatan. Tadi saya mendengar ada yang membakar kartu saya. Siapa? Ayo maju, sungai panjang sudah diinjak roda ini, Guan Xiaotong. Di bawah kaki saya tidak ada apa-apa. Saya tidak tahu apa itu kartu dana. Bawa orang ini pergi. Kamu berani merusak kartu saya, ya? Hanya dibakar sedikit pakai pemantik. Kena injak ya? Bukan berarti tidak bisa dipakai. Meskipun rusak, kartu jelek ini cuma biaya perbaikan belasan ribu. Aku ganti rugi saja, kan? Ini adalah kartu tukar global yang terbatas, hanya 5 buah di dunia. Satu saja harganya 30 juta. Kamu bisa ganti rugi? 30 juta. Pak Sang, saya tahu Anda sangat hebat. Di Chuan Cheng, Anda bisa mengatur segalanya. Tapi kartu rusak ini Anda minta 30 juta. Apa Anda menganggap saya bodoh? Meskipun benda ini terbuat dari emas murni. Tidak seharusnya seharga itu, kan?
Pak Jiang, saya telah mengganggu karyawan Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Hari ini biaya penggantian kartu dan kompensasi atas kesalahan saya. Saya yang akan menanggung semuanya, 100.000 rupiah. Cukup tidak? Saya rasa lebih banyak dari simpanan Anda di kartu. 100.000 rupiah ingin menyelesaikan masalah ini? Apakah Anda tidak merasa terganggu? Saya sudah meminta maaf dengan tulus kepada Tuan Jiang. Saya juga telah memberikan kompensasi atas tindakan yang menyinggung Anda. Jangan terus mengejar-ngejar aku, ya? Kita bukan berada di level yang sama. Jam Rolexku saja harganya jutaan. Ayahku mengerjakan proyek konstruksi, setahun bisa menghasilkan puluhan juta. Kalau kau berani melawan aku, kau akan menanggung akibatnya. Kau akan membayar mahal atas perbuatanmu hari ini. Tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Jangan minum. Baik, saya segera. Jutaan triliun miliaran. 10 miliar. 37 miliar. Change, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Berapa banyak 300 miliar? Semua itu hasil menabung dengan hemat. Hai. Apakah uangku cukup untuk kakak dan kakak iparku membeli rumah? Uang itu bahkan kurang dari 1/10 harga seluruh komplek perumahan kita. Lalu mengapa kau tidak mengecek kartu terlebih dahulu sebelum melakukannya? Apakah Haiwan Group ingin gulung tikar? Maafkan aku, mataku buta. Aku tidak melayani tamu dengan baik. Tolong lepaskan aku. Aduh, Tuan Besar. Bukan, kakek dewa kekayaan. Saya tidak tahu status Anda begitu mulia. Bukankah kau bilang kompensasi yang kau berikan lebih banyak dari uang di kartu saya? Saya berbohong. Saya belum minum obat pagi ini. Uang saku Anda ini. Keluarga Gao kami 10 generasi pun tak akan mampu mengumpulkan sebanyak itu. Kak, di proyek Gao juga tidak diperlakukan dengan buruk, kan? Tidak begitu. Gaji mereka di Gao tidak pernah terlambat. Dan mereka juga punya manfaat. Jauh lebih baik dibandingkan Cendakin yang tidak menganggap orang sebagai manusia. Benar. Saya hanya sedikit merasa tidak terpengaruh oleh orang lain. Tapi pandangan hidupnya tetap benar, kan? Kak Jiang. Itu. Anda dan kakak ipar sudah menikah. Saya juga harus memberikan tanda penghormatan, ya. Saya akan memberikan jam Rolex ini kepada Anda. Jika Anda merasa itu murah, saya akan membelikan kakak ipar jam Patek Philippe. Gao Xiao. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi dulu. Setelah selesai, belikan rumah untuk kakakku. Haha, baiklah. Aku pergi sekarang. Ini untukmu, haha. Selanjutnya, aku ingin melihat apakah permintaan maaf dari grup Teluk kalian tulus. Manajer Zhang, segera turun sini. Orang-orang dari grup Teluk kalian telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kalian singgung. Jika kau tidak memberiku penjelasan, grup Teluk lebih baik bubar saja. Direktur grup Teluk, Zhang Hai, sudah bertemu. Tuan Jiang, Direktur Zhang. Orangmu telah memukul kakak dan kakak iparku. Terserah kalian bagaimana penyelesaiannya. Maaf, Tuan Zhang. Ini karena ketidakmampuan saya dalam manajemen. Mundurlah. Begini. Rumah yang dipilih kakak dan kakak ipar untuk kalian berdua akan kami berikan secara gratis dari perusahaan kami. Dan kami juga berikan renovasi lengkap. Bagaimana? Semoga kakak dan kakak ipar mau meredakan amarah. Jangan biarkan grup ini tidak bisa melanjutkan. Terima kasih baik. Terima kasih banyak, kakak dan kakak ipar, mohon bantuan Anda. Setelah saya menyelesaikan masalah karyawan, saya akan membawa kalian untuk mengurus masuk rumah. Itu saya yang kemarin. Sungguh ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja. Kau tahu tidak? Kau hampir membuat seluruh perusahaan membayar harganya karenamu. Pergi kau. Perusahaan ini tidak membutuhkan tenaga penjualan sepertimu yang memandang rendah orang lain. Tuan Jiang, saya sangat menyesal telah memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan kepada Anda. Apakah Tuan Song akan melanjutkan perjalanan? Tuan Jiang, saya tidak tahu siapa Tuan Song yang Anda maksud. Chang He, siapa kamu sebenarnya? Kenapa bahkan Jiang Zong sangat menghormatimu? Karena adikmu ini membanggakan keluarga. Sekarang sudah berdiri di puncak dunia ini. Mereka semua memanggilku Raja Permukaan Danau.
Song Go, kamu adalah legenda Wall Street itu. Di dunia keuangan global, orang yang bisa memanggil angin dan hujan itu. Tuan, apakah Anda sudah mengetahuinya? Segera pergi. Chang'e, tidak heran kamu bisa mengatasi Chen Dajin dan San Feng. Bahkan Jiang Zhong dan ketiga orang asing itu sangat menghormatimu. Ternyata kamu sudah berdiri di puncak dunia. Chang'e, tentang apa yang kamu katakan sebelumnya untuk memberdayakan desa kita? Aku pikir kamu tidak bisa melakukannya. Saudariku sekarang memikirkan. Kamu memiliki kemampuan untuk memenuhi semua janji ya. Keluarga Song kita bahkan punya raja tanpa mahkota haha. Saudara Cao. Saudara dan saudari ipar, karena kita sudah membeli rumah pernikahan. Maka selanjutnya kita harus merayakan pernikahan. Saya segera kembali ke Amerika untuk mengurus beberapa hal. Ingin minum satu gelas dari perayaan pernikahan kalian sebelum pergi. Begitu terburu-buru? Kau Chang'e, sekarang kita akan mengambil rumah. Lalu mengadakan pesta pernikahan. Tapi kau belum pernah bilang. Apakah pacarmu tipi yang berambut pirang dan bermata biru? Orang Amerika? Itu adalah seorang gadis kaya. Sebenarnya saya sudah menjalin hubungan dengan Yuki selama 3 tahun. Dia adalah tunangan saya. Hanya saja Yuki adalah orang yang cukup ambisius. Dia selalu ingin mencapai tingkat saya. Kami sedang membahas pernikahan. Sekarang, berbicara tentang hal ini sedikit terlalu cepat. Saya akan memberitahu kalian. Chang'e mengumumkan pembangunan pabrik setengah bulan yang lalu. Setengah bulan telah berlalu. Perusahaan besar telah mulai memperoleh tanah dan pembongkaran. Kecepatan ini sangat mengagumkan. Dan saya mendengar, di masa depan, tidak akan ada kelompok besar yang menetap di desa Gaoshan kami dengan nilai pasar 100 miliar yuan. Di masa depan, Gaoliangtun kami akan menjadi desa terkaya di seluruh gedung. Hahaha. Ini semua berkat Sungai Panjang. Aduh, kalau ada yang berani berkata jelek tentang Song Jia di desa kita, saya akan mematahkan kakinya, kan? Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat, selamat. Terima kasih kepada semua warga yang telah menghadiri pernikahan kami. Di sini, saya dan Xiao Yu ingin mengangkat gelas untuk kalian semua. Baik, baik, baik. Semuanya baik untuk dimakan dan diminum. Sudah 10 tahun sejak hujan. Kami akhirnya bersama. Terima kasih kepada saudaramu Chang'e. Tangdia langkah selanjutnya adalah memperluas pasar luar negeri di Zilong Group. Butuh bantuan saya. Tidak. Jika Anda mengambil tindakan, dalam 3 hari, grup Zigong akan menjadi raksasa. Kali ini saya ingin melakukannya dengan langkah demi langkah. Itu sebabnya saya khususnya memberitahumu. Kamu harus benar-benar tidak ikut campur, ya? Baiklah. Kalau begitu, saya akan melihat dari samping. Chang'e, ini dia. Chang'e. Ini hahaha. Paman San ada urusan apa dengan saya? Chang'e Ayo, saya akan memperkenalkan kamu. Ini anak saya. Namanya Song Zong. Halo Song Zong. Kepala desa jangan bilang mau jalan belakang. Atur anaknya untuk Chang'e ya. Biasanya melihat seseorang yang berintegritas. Tidak menyangka di dalam hati ada begitu banyak kepentingan pribadi. Tuan Song pasti tidak bisa setuju. Siapa sebenarnya Chang'e itu? Apakah dia akan membangun hubungan pinjaman di depan banyak orang? Sekarang, kepala desa, Chang'e sudah cukup sukses. Kita ini mencari jalan belakang. Anak saya punya kemampuan untuk mencari jalan belakang. Apa hakmu hanya karena kamu kepala desa? Anakku, ayo. Tunjukkan barangmu, ayo tunjukkan. Apa ini? Ini apa? Bahan superkonduktor pada suhu dan tekanan normal. Kepala desa. Ini dibuat oleh anakmu. Setelah saya melakukan penelitian ini, saya berencana menulis makalah untuk diserahkan. Tapi dosen pembimbing saya dan pimpinan laboratorium mengatakan bahwa saya berbohong. Mereka sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk verifikasi. Begitulah. Anak saya, ya, tidak ada permintaan lain. Saya hanya ingin meminta bantuanmu. Cari tempat yang bisa membuktikan hal ini. Tidak perlu kamu berinvestasi.
Hanya perlu membuktikan bahwa anak saya tidak berbohong. Tidak harus berinvestasi. Berapa banyak investasi? Di bawah 5 juta. Kalau takut, ya sudah. Aku tidak ingin jeripayahku dijual murah. Mulai dari bawah. Minimal 50 miliar. Wah. Jika benda ini bisa diproduksi massal, nilainya akan mengubah dunia. Kepala bagian, anakmu ada di tanganku. Akan masuk buku sejarah.